Di dalam hutan, seorang pria berlumuran darah tetapi dengan ekspresi yang sangat tegas keluar. Dalam beberapa hari terakhir, Tang Ao telah menghadapi setidaknya selusin gelombang binatang buas. Mengandalkan tombak perak tajam di tangannya, dia membasmi di sini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam pertempuran yang begitu intens dan sengit, wilayah kekuasaannya akhirnya mengendur, dan ia berhasil menembus sepenuhnya dalam pertempuran tadi, dari tingkat pertama alam suci ke tingkat kedua. Tubuhnya yang awalnya lelah dan lautan Qi dan Tian yang kelelahan juga bersinar dengan vitalitas dan kekuatan baru karena peningkatan wilayah kekuasaannya. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling, indranya menyebar ke segala arah, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ia tidak menyadari adanya gelombang binatang buas baru yang menyerbu ke arahnya, jadi ia menyingkirkan tombak peraknya, duduk bersila di tempat, dan mulai berlatih Xingchen Xuan Tian Jue. Setelah ranahnya meningkat, kekuatan asli di Laut Qi dan Tiannya tidak mencukupi dan tidak dapat distabilkan, jadi dia harus bergegas berlatih. Di dunia spiritual, kekuatan susunan energi spiritual mengendalikan segalanya, dan pasti telah menyadari bahwa ranahnya telah meningkat. Pada saat kritis ini, pasti akan mengambil kesempatan untuk bergerak. Ada suara seperti sungai besar yang mengalir di dalam tubuhnya. Pikirannya tenang dan persepsinya naik ke langit, merasakan keberadaan medan bintang. Sedikit cahaya bintang mengembun, lalu cahaya tak berujung melesat keluar. Setelah berkumpul bersama, cahaya itu turun kepadanya di bawah bimbingan persepsinya, dan menyelimutinya sepenuhnya. Sumber energi bintang yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya dengan cara yang dahsyat. Di bawah operasi metode mental Xingchen Xuan Tian Jue, energi itu berkumpul menuju Laut Qi dan Tiannya dan berubah menjadi sumber energi yang paling murni. Pada saat yang sama, formasi rune berwarna merah darah muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya formasi itu berkedip-kedip, dan menyerap sejumlah besar esensi bintang jatuh, hanya menyisakan sebagian kecil. Energi murni yang telah disaring dan dimurnikan meresap ke dalam tubuh Tang Ao. Kekuatan galaksi itu terlalu kuat dan luas. Jika dia mengandalkan latihan mantranya sendiri untuk mengubahnya sedikit demi sedikit, dia akan diledakkan oleh energi asli yang berlebihan dalam waktu singkat. Kebetulan saja diagram penindasan Evil Domain Darah Sura memadatkan domain dan menyerap energi seperti lubang tanpa dasar, yang dapat menelan sebanyak mungkin. Hanya dengan melakukan netralisasi semacam ini, Tang Ao dapat dengan cepat menstabilkan fondasi alam suci tingkat kedua. Setelah setengah hari, ketika bintang-bintang menghilang, dia membuka matanya dan perlahan-lahan menghembuskan napas udara keruh. Dengan kilatan cahaya di matanya, dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan sejumlah besar kekuatan tiba-tiba muncul. Setiap kali wilayah kekuasaannya meningkat, kekuatannya akan melonjak maju. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tempurnya saat ini setidaknya meningkat 2 kali lipat. Yang terpenting, kendali dan pemahamannya terhadap kekuatan asli bintang-bintang telah semakin dalam. Dengan kilatan cahaya bintang di matanya, dia berdiri dan menuju ke kedalaman dunia spiritual. Pada titik ini, dia sudah tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, dia akhirnya akan ditemukan oleh kawanan binatang buas yang ganas, jadi dia melepaskannya begitu saja dan berjalan maju, sambil tahu bahwa dia harus membasmi jalan keluarnya. Dengan tombak perak di tangannya, cahaya tombak itu begitu terang sehingga tampak seolah-olah galaksi sedang berkelap-kelip. Saat menghirup dan mengembuskan napas, tombak itu membawa serta kekuatan yang dahsyat. Gelombang binatang buas tiba-tiba datang. Dia menyipitkan matanya sedikit, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia bergegas mendekat dalam sekejap mata, tiba di depan dalam sekejap mata. Binatang buas di depan membuka mulutnya yang berdarah, tiba-tiba melompat ke arahnya, dan menerkamnya. Tombak perak itu tiba-tiba menusuk keluar, dan seberkas cahaya tombak seputih salju langsung menembus taring tajam dan mulut yang mengeluarkan bau amis, dan langsung menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Sosoknya melayang, dan kemampuan tubuhnya yang tak terlihat ditampilkan secara ekstrim. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan hanya kilatan cahaya senjata yang muncul, menembus satu demi satu binatang buas. Setiap tembakan akan membasmi satu. Dalam sekejap mata, dia melewati aliran air. Ketika tubuhnya mendarat dengan tenang, dia tampak tenang, dan terus berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Baru pada saat inilah binatang buas di belakangnya jatuh ke tanah dengan keras, dan nyawa mereka terputus satu persatu, dan mereka mati di tempat. Setelah berjalan selama 2 hari dan menghancurkan lebih dari selusin kelompok binatang buas, Tang Ao tiba di sebuah laut. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah itu laut atau danau. Pokoknya, jika dia melangkah mundur, di sana ada hutan lebat, dan jika dia melangkah maju, di sana ada air yang tak berujung. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Tang Ao merasakan sesuatu di hatinya. Diagram pembentukan energi spiritual berada di ujung area air ini. Jadi tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke dalamnya. Pada saat ini, permukaan air yang awalnya tenang tampaknya tiba-tiba dirangsang oleh sesuatu yang besar. Ombak besar menyapu dan datang di depannya. Tampaknya mereka akan menelannya, tetapi tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang secara paksa memisahkan mereka. Ia berjalan tanpa celah, satu langkah menempuh jarak 10 mil. Setelah beberapa langkah, hutan yang lebat dan megah itu berubah menjadi hanya sedikit hijau tua. Air beriak dengan keras, dan tercium bau samar keganasan darinya. Tang Ao tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Binatang buas di darat tidak dapat menghentikanku, jadi kamu berubah menjadi binatang laut tetapi meskipun demikian, apa bedanya itu hanya perubahan medan perang. Itu tetap tidak berpengaruh. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat gelombang laut yang tiba-tiba muncul di permukaan air. Buih putih salju muncul, dan sosok gelap sebesar gunung muncul dari bawah air. Kemudian sosok itu membesar dengan cepat dan muncul di atas permukaan air. Ayo, teriak Tang Ao Dun, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat tinggi dan terbang ke udara. Kemudian, sosok besar terlihat bergegas keluar dari bawah air. Itu adalah binatang laut yang mengerikan seperti paus raksasa, yang dapat menelan semuanya dalam satu gigitan. Cahaya bintang berkelap-kelip, dan tombak perak di tangannya mengumpulkan esensi bintang yang luas. Dia menusuk binatang raksasa itu dengan tombak. Cahaya tombak itu masuk ke mulut paus raksasa itu, meledakkan lubang besar, dan darah serta daging berceceran di mana-mana, tetapi gagal menembus binatang itu. Woroar, binatang laut paus raksasa itu mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, lalu jatuh ke dalam air, menyebabkan gelombang besar setinggi puluhan kaki. Tang Ao berdiri di tempat yang tinggi, sedikit mengernyit. Makhluk ini terlalu besar, dan tidak mudah untuk menembus dan membasminya. Pikirannya berpacu, dan hawa dingin muncul di matanya. Cahaya warna-warni menyala di belakangnya, dan ia menggunakan kekuatan air secara ekstrim. Napas dingin terkumpul di tangannya, dan air di bawahnya pun mengalir. Tampaknya ada daya isap yang sangat besar pada tubuh Tang Ao, menyedot keluar satu demi satu naga air. Dia menyingkirkan tombak perak itu, dan udara dingin di tangannya jatuh, membekukan naga air itu. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk merobeknya dan memegangnya di tangannya seperti tombak es raksasa. Paus raksasa di bawah air itu berbalik dan berenang ke dalam air di bawahnya, lalu bergegas keluar dari bawah lagi, membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan isap yang mengerikan meledak darinya, dan angin kencang bertiup, seolah-olah ingin menyedot Tang Ao ke dalam mulutnya. Senyum sinis melintas di wajahnya, dan dia melemparkan tombak es raksasa di tangannya ke arah binatang laut paus raksasa itu. Kali ini, Tang Ao bahkan tidak perlu membidik, karena mulut besar itu akan menyedotnya sendiri. Es itu jatuh ke dalamnya seperti kilat, dan dengan kekuatan yang luar biasa, menembus lubang besar di dalamnya. Tubuh besar seperti gunung itu sekali lagi menghantam air dan menghilang. Dengan sedikit mengangkat tangannya, tornado air baru jatuh ke tangan Tang Ao. Tornado itu dibekukan oleh napas dingin dan berubah menjadi tombak es, diam-diam menunggu paus raksasa itu keluar dari air lagi. Setelah dua serangan ini, Tang Ao telah mengetahui kekuatan fisik binatang laut paus raksasa itu. Tembakan lain pasti akan menembusnya. Jika masih bisa bertahan seperti ini, itu akan sangat aneh. Ketika aku tengah memikirkannya, aku melihat pusaran air besar tiba-tiba muncul di bawah air, seakan-akan ada lubang besar di bawahnya dan semua airnya bocor keluar. Sambil sedikit mengernyit, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri sepertinya makhluk ini berencana untuk menggunakan jurus baru. Baiklah, aku akan melihat trik apa lagi yang kau miliki. Saat ia berbicara, kolom air yang sangat besar tiba-tiba keluar dari bawah air dan langsung menyerbu ke arahnya. Matanya sedikit terfokus. Kolom air yang dimuntahkan oleh binatang laut paus raksasa itu sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Dia melesat dan hanya menghindari satu serangan lainnya segera muncul dari bawah. Kedua serangan itu menghalangi semua rute mundurnya. Wajahnya menjadi gelap, dan cahaya warna-warni di sekitar Tang Ao berubah, membentuk perisai bundar di belakangnya. Dia berlari lurus ke depan melawan kolom air, dan terdengar suara ledakan yang tumpul saat dia bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, air memercik kemana-mana, dan Tang Ao merasakan kekuatan luar biasa keluar dari tubuhnya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dengan perubahan napas, tombak es raksasa di tangannya menyapu di depannya, membubarkan kolom air yang datang. Kemudian dia menggunakan kemampuan tubuhnya yang tak terlihat secara ekstrim, sehingga mustahil bagi paus raksasa di bawahnya untuk mengunci posisinya.
Tang Ao berpikir cepat tentang cara menghadapinya. Jika orang ini hanya bersembunyi di bawah air seperti ini, tidak akan ada cara bagi mereka yang berada di atas untuk melakukan apapun. Sesaat kemudian, seluruh wilayah laut mulai berguncang, dan suara gemuruh terdengar dari bawah. Kemudian, ratusan kolom air mengalir keluar dan menutupi seluruh wilayah di atas. Dengan cara ini, tidak perlu lagi mengunci posisi Tang Ao. Itu ide yang bagus, tetapi apakah kau benar-benar berpikir aku takut dengan kolom air ini? Dia menyipitkan matanya sedikit, mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mengembun. Energi yang melonjak berkumpul di tangan Tang Ao, dan dia menghantam kolom air yang membombardir dari bawah dengan keras. Kekuatan dahsyat itu membombardir kolom air, langsung membubarkannya. Pada saat yang sama, Tang Ao melesat dan bergegas masuk ke dalam air, berkata dengan suara yang dalam, karena kamu bersembunyi di sana dan tidak mau keluar, maka aku akan turun untuk mencarimu. Dengan suara ledakan, Tang Ao langsung masuk ke dalam air. Napas yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Kekuatan air dalam hukum 5 elemen mulai beroperasi, mengisolasi aliran air di luar tubuhnya sepenuhnya. Setelah melihat air aneh di sungai itu, Tang Ao tentu saja tidak akan dengan mudah menempatkan dirinya di aliran air dunia spiritual. Menggunakan kekuatan hukum kebangkitan untuk mengisolasinya secara alami adalah cara terbaik. Pada saat yang sama, di bawah air, ia juga dapat dengan cepat menemukan di mana binatang laut paus raksasa itu berada. Binatang laut paus raksasa itu tampaknya tidak menyangka Tang Ao akan langsung menerjang ke dalam air, tetapi segera mengeluarkan suara wuho yang keras. Suara itu tampaknya sangat bersemangat, seolah-olah telah memanfaatkan peluang yang sangat bagus. Senyum sinis muncul di wajah Tang Ao, dan sumber bintang di tubuhnya mulai beroperasi. Sumber bintang itu terus-menerus dipadatkan dan dikondensasikan di tangannya, berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Kemudian matanya berputar, mencari sosok paus raksasa di air yang gelap. Setelah beberapa saat, dia merasa cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi redup. Paus raksasa itu membuka mulutnya yang besar dan sepertinya telah menelannya, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya dan dia bahkan tidak menghindar. Setelah membiarkan paus raksasa menelannya, Tang Ao mengikuti arus air yang deras dan terus masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Sampai dia berhenti, seringai muncul di matanya, dan dia melemparkan bola cahaya cemerlang di tangannya, yang memadatkan asal-usul bintang-bintang agung, ke atas. Bola cahaya itu terbang keluar, menerangi kegelapan di sekitarnya. Tak lama kemudian Tang Ao melihat sepotong daging dan darah berwarna merah tua. Itu adalah perut binatang laut paus raksasa itu. Sangat mudah untuk menembus tubuhnya dari luar, tetapi akan jauh lebih mudah untuk meledak dari dalam. Tiba-tiba, bola cahaya itu jatuh ke daging dan darah, lalu menyebar dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan meledak, seperti pusaran air, mencekik semua yang ada di sekitarnya. Tang Ao menyaksikan sebuah lubang besar meledak dengan keras. Dengan senyum di matanya, bola cahaya muncul di tangannya dan dia membantingnya ke arah lubang besar berisi daging dan darah. Di bawah serangan bola cahaya, sebuah lubang besar meledak dalam sekejap mata, dan aliran air yang bergolak mengalir keluar dari lubang itu. Ekspresi Tang Ao tidak berubah, dan dia langsung terbang keluar dari sana. Setelah melewati perut monster laut paus raksasa, Tang Ao keluar dari air, berdiri di udara, dan melihat ke bawah. Dia melihat bayangan hitam besar tenggelam dengan cepat ke dalam air yang dalam dan menghilang dalam sekejap mata. Monster laut paus raksasa yang mengerikan itu mati di tangannya. Dia berbalik dan terus berjalan menuju kedalaman air. Binatang laut paus raksasa ini tampaknya adalah binatang laut terkuat di perairan sekitarnya. Tang Ao berjalan cukup lama, tetapi tidak ada serangan baru. Tidak ada yang menghalangi jalan. Sebaliknya, Tang Ao tampak sedikit tidak nyaman. Secara bertahap, riak-riak mulai muncul di permukaan air. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Dia melepaskan persepsinya dan menyelam lebih dalam. Dia menemukan bahwa air di depannya bahkan lebih bergolak, seolah-olah ada sesuatu yang telah menyedot semua air. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao tanpa sadar mempercepat langkahnya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh dengan cepat. Setengah jam kemudian, dia melihat bahwa air di depannya seperti sungai, mengalir cepat ke satu arah. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, sebuah air terjun besar yang tak terbatas tiba-tiba muncul di depannya. Ketika semua air mencapai sini, air itu jatuh di sepanjang air terjun. Tang Ao terbang ke sisi air terjun dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat lubang hitam tanpa dasar. Ada kabut putih salju yang mengambang di lubang hitam, yang terbentuk oleh percikan air. Dari bawah, Tang Ao merasakan napas yang membuat jantungnya berdebar-debar,
seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawahnya. Dengan kilatan cahaya bintang di matanya, Tang Ao mencoba menggunakan mata bintang untuk mengamati apa yang tersembunyi di bawahnya, tetapi sekilas, semuanya gelap gulita di bawah, seolah-olah ada kekuatan yang sangat misterius dan aneh yang menghalangi penglihatannya dan membuatnya mustahil baginya untuk mengintip apa yang ada di bawahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi Tang Ao menjadi gelap. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia mungkin juga turun dan melihatnya. Jadi dia melompat ke dalam lubang hitam. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke dalamnya. Cahaya dan air di sekitarnya semuanya menghilang. Dia tampaknya telah tiba di dunia baru yang terpisah dari dunia spiritual. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan suasana dingin, dan kilatan kebencian dan roh jahat muncul dari waktu ke waktu. Tang Ao sedikit mengernyit. Kebencian dalam kegelapan itu persis sama dengan yang ada di Kongsi. Sepertinya makhluk roh itu lahir dari sini. Namun, diagram formasi roh itu seharusnya penuh dengan spiritualitas. Bagaimana mungkin bisa melahirkan monster yang penuh dengan kebencian atau adakah alasan tersembunyi lain di balik ini? Sambil bergumam sesuatu dengan suara pelan, Tang Ao melangkah maju dan terbang menuju tempat di mana kebencian paling kuat. Tidak lama setelah berjalan, Tang Ao tiba-tiba merasakan sedikit palpitasi di jantungnya, seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu yang menakutkan dan kuat. Dia sedikit mengernyit, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju ke arah asal napas itu. Begitu dia mendekat, dia melihat seekor binatang buas dengan energi hitam di sekujur tubuhnya muncul. Monster ini tampak persis seperti yang disebut binatang spiritual yang dipanggil oleh Kong Si sebelumnya, kecuali bahwa ia tidak memiliki cahaya hijau gelap yang mengambang di atasnya. Sepertinya ini adalah penampakan sebenarnya dari binatang spiritual. Mereka yang dipanggil Kong Si sebelumnya hanyalah palsu. Kata Tang Ao dengan ekspresi jijik, mengulurkan tangannya, dan memegang tombak perak di tangannya. Kemudian sosoknya melesat, dan dia membasmi binatang buas itu. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan binatang buas itu. Dengan jentikan tangannya, tombak itu melesat keluar dan mengenai binatang buas itu. Terdengar serangkaian suara ding-ding-dang-dang yang tajam. Tombak itu seperti menghantam emas atau batu, begitu kerasnya sehingga tak terbayangkan. Raungan, binatang buas itu tiba-tiba meraung, membalikkan tubuhnya, dan mengayunkan ekornya seperti ekor ular ke arah Tang Ao. Kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seperti kilat hitam pekat, dan muncul di depannya dalam sekejap dengan aura yang melonjak dan agung. Wajah Tang Ao menjadi gelap, dan dia memegang tombak perak di tangannya secara horizontal untuk memblokir dadanya. Dengan suara bang yang tumpul, ekor ular itu hancur dengan kekuatan yang luar biasa dalam sekejap. Dia terbang mundur, menggunakan kecepatan mundur untuk mengimbangi sebagian besar kekuatan. Meski begitu, ia merasakan perasaan stagnan dan tumpul di dadanya. Meskipun wilayah kekuasaannya telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, tubuh fisiknya masih menjadi kelemahannya. Ia tidak sekuat Mantian, yang telah mencapai kesucian melalui tubuh fisiknya. Ia masih merasa sulit untuk menahan kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Tang Ao menarik napas, mengambil senjatanya dan bergegas maju lagi, berkata dengan tegas, "Aku ingin melihat seberapa keras kulitmu." Ujung senjatanya tiba-tiba menusuk keluar, bertemu dengan cakar tajam binatang buas itu. Dengan suara klang, Tang Ao merasakan tangannya mati rasa dan badan senjata bergetar. Kekuatan benturannya sangat kuat. Dia menggunakan cakarnya yang tajam untuk menghadapi ujung senjata, tetapi cakar binatang itu bahkan tidak meninggalkan goresan. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao berpikir dalam hati, binatang buas ini tampaknya agak aneh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, mustahil baginya untuk tidak terluka oleh ujung tombak perak dalam konfrontasi yang begitu sengit. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang belum kutemukan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan persepsinya. Saat bertarung dengan binatang buas itu, dia dengan hati-hati mengamati semua kelainan pada tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tang Ao menemukan bahwa setiap kali dia bergerak dan bertabrakan dengannya, cahaya hitam samar akan menyala di tempat ujung senjatanya mendarat. Tang Ao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sepertinya cahaya hitam ini adalah akar dari pertahanan kuat binatang buas itu. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Apakah itu kekuatan aslinya atau berkat dari rune susunan energi spiritual? Jika itu adalah kekuatannya sendiri, akan agak sulit untuk dihadapi. Saat pikirannya berpacu, tubuhnya berkelebat lagi, dan saat binatang itu membuka mulutnya untuk mengaum, tombak itu tiba-tiba menusuk dan melesat langsung ke mulutnya. Bahkan jika permukaan tubuhnya ditutupi sisik dan dilindungi oleh cahaya hitam, tidak mungkin tombak itu juga akan mencapai mulutnya.
Tepat saat ujung tombak mencapai mulut binatang buas itu, Tang Ao melihat cahaya hitam memancar darinya, menghalangi tombak perak itu. Pada saat yang sama, ekornya menyapu lagi dan mengenainya. Wajahnya menjadi gelap dan dia mundur lagi. Bahkan bagian dalam mulutnya pun dilindungi oleh cahaya hitam. Sepertinya ini kemungkinan besar adalah kekuatan formasi rune. Jika itu milik binatang buas itu sendiri, mustahil ia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tang Ao berkata pada dirinya sendiri, dan pikirannya berubah lagi. Jika itu berasal dari formasi rune, maka pasti ada hubungan antara binatang buas ini dan formasi energi spiritual. Hanya dengan memotongnya, cahaya hitam itu dapat dipatahkan. Sekarang tampaknya ini tidak dapat dilakukan hanya dengan mata telanjang. Sudah waktunya untuk mencoba metode lain. Kemudian dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam hatinya, menjelajahi keberadaan permata itu. Napas dingin langsung keluar darinya, membungkus seluruh tubuh Tang Ao dalam sekejap mata. Setelah memasuki keadaan tanpa hati dan tanpa pamrih, pemandangan di matanya berubah. Pertama kali Tang Ao memasuki kondisi ini adalah ketika ia bertarung melawan Tuan Muda Kota Blood Demon. Pada saat itulah ia melihat kekuatan yang dipancarkan oleh Blood Demon. Setelah memotongnya, ia berhasil membasmi apa yang disebut tubuh abadi. Setelah beberapa kali memasuki kondisi kejam dan tidak mementingkan diri sendiri, Tang Ao kini telah menemukan cara untuk mengoperasikannya. Selama ia memiliki pikiran, ia akan berhasil. Namun, kondisi ini juga memiliki masalah terbesar, yaitu semua emosi dan bahkan pikirannya akan terhalang, dan naluri bertarungnya akan meningkat tanpa batas. Meskipun kekuatan bertarungnya meningkat, ia tidak dapat melihat hal-hal yang lebih luas di luar pertarungan. Namun, dia tidak membutuhkannya sekarang. Di matanya yang dingin, riak-riak yang berkelok-kelok perlahan muncul dalam kegelapan. Riak-riak ini membawa aura misterius, seolah-olah bisa menyegel dan menekan segala sesuatu di dunia. Dan di kepala binatang buas itu, ada riak yang terhubung dengannya. Itu seharusnya menjadi cara diagram pembentukan energi spiritual mentransmisikan kekuatan. Matanya menjadi dingin, dan dia menggoyangkan tombak di tangannya dan menusukkannya dengan keras. Menghadapi tombak Tang Ao, binatang buas itu tidak lagi memiliki rasa takut di dalam hatinya. Ia hanya menamparnya dengan cakarnya. Setelah begitu banyak benturan, kedua belah pihak memiliki perasaan satu sama lain. Meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka masih dapat membuat respons yang benar berdasarkan naluri saja. Namun tombak itu tiba-tiba berputar di tengah jalan, menempel pada cakar tajam binatang itu, melayang ke arah kepalanya, membidik riak yang berkelok-kelok dan memotong dengan ganas. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari ujung tombak dan menelannya. Kemudian Tang Ao berbalik lagi dan langsung mencapai sisi binatang buas itu. Dia menusukkan tombak itu lagi, menuju perutnya. Setiap serangan sebelumnya diblokir oleh cahaya hitam dan gagal. Sebaliknya, dia dipaksa mundur oleh serangan balik dan bahkan menderita kerugian. Kali ini, Tang Ao terlebih dahulu menyerang sumber cahaya hitam itu. Bahkan jika ia tidak dapat menghentikannya dengan satu pukulan, setidaknya ia dapat memengaruhi transmisi kekuatannya, sehingga mustahil baginya untuk bereaksi dan bertahan dalam sekejap. Yang ingin ia lihat sekarang adalah apakah trik ini dapat berhasil. Terdengar suara embusan, dan ujung senjata itu menusuk perut binatang buas itu. Seperti yang diharapkan, cahaya hitam itu tidak muncul. Matanya menjadi dingin, dan dia memanfaatkan kesempatan ini. Asal-usul bintang yang melonjak mengalir ke tubuh binatang buas itu di sepanjang senjata perak itu. Dengan suara ledakan yang teredam, senjata itu langsung meniupnya ke dalam genangan daging cincang. Tang Ao menyingkirkan tombaknya dan mundur dari sikapnya yang kejam dan tidak berperasaan. Ia menatap mayat binatang buas itu dengan mata berbinar. Ia berkata pada dirinya sendiri, kita harus mendekati inti formasi energi spiritual. Binatang buas di depan akan menjadi lebih kuat. Selain binatang buas itu, ada juga kemauan yang mengendalikan Kongsi. Aku khawatir kemauan itu menjadi lebih kuat sekarang. Tampaknya jalan di depan tidak mudah. Untungnya, aku dipromosikan ke tingkat kedua alam suci di tengah jalan, dan kekuatanku telah melonjak maju. Kalau tidak, akan sulit untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melihat ke dalam kegelapan. Baru saja, dalam keadaannya yang tidak berperasaan, dia telah menemukan arah dari mana riak-riak itu datang. Selama dia mengikuti arah ini, diagram pembentukan energi spiritual pasti ada di ujung. Setidaknya dia tidak perlu mencari tanpa tujuan. Dengan sekejap tubuhnya, ia menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, ia telah terbang sangat jauh. Dalam kegelapan, ia mulai memancarkan cahaya merah,
dan sosok binatang buas muncul di depannya. Hati Tang Ao mencelos saat melihat di balik binatang buas tersebut, keluarlah seekor binatang buas lain, lalu yang ketiga, yang keempat, totalnya ada 10 binatang buas yang menghalangi jalannya, semuanya memiliki tatapan mata yang tajam, menatapnya dengan tajam. Dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan binatang buas ini. Tang Ao tidak tahu di mana kelemahan lawannya. Sangat sulit untuk melawannya, dan dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di mana-mana. Namun sekarang semuanya benar-benar berbeda. Selama tidak ada perlindungan cahaya hitam dari formasi rune, dia dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Sosoknya melesat dan dia muncul di depannya dalam sekejap. Sepotong besar cahaya bintang terang tiba-tiba muncul dari tombak di tangannya, menyapu dengan kekuatan besar, tetapi tidak menuju tubuh binatang buas itu, tetapi melesat ke arah kepala mereka. Setelah cahaya bintang itu berlalu, Tang Ao mengarahkan ujung tombaknya dan menusukkannya ke arah binatang buas terdekat, menusuknya dengan satu tembakan. Tiba-tiba, kekuatan besar meledak dari tangannya, dan dia mengambilnya dan menghantamkannya dengan keras ke belakangnya. Terdengar suara bang yang teredam, dan binatang buas lainnya tidak punya waktu untuk menghindar dan hancur berkeping-keping. Tang Ao kemudian bergerak mendekat, dan dengan cahaya tombak yang mengalir, dia menusuk seperti kilat, membasmi dengan cepat. Tanpa perlindungan cahaya hitam, binatang buas ini bagaikan kura-kura tanpa cangkang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan kecepatan mereka jauh lebih rendah daripadanya. Tentu saja, mereka dibantai secara sepihak. Setelah membasmi ke-10 dari mereka, Tang Ao melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Jumlah binatang buas terus bertambah. Meskipun sekarang mudah untuk membasmi mereka, jika jumlahnya semakin banyak, akan sulit untuk memutuskan hubungan mereka dengan formasi rune sesuka hati. Kita masih harus bertarung dengan cepat. Saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Tang Ao menoleh tajam dan melihat ke sisi lain. Dia melihat kilatan cahaya merah dan aura kebencian yang melonjak tiba-tiba meledak darinya. Kong Si. Dia mengucapkan dua kata dengan suara yang dalam, dan Tang Ao segera mengikutinya, sambil berpikir, orang ini sudah lama pergi sebelum aku, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Secara logika, dia seharusnya sudah mencapai inti diagram pembentukan energi spiritual sejak lama. Mengapa dia masih di sini? Kemudian dia berpikir, mungkinkah ada yang salah ketika keinginan itu mengendalikan Kong Xia? Selama pertempuran terakhir, benda itu yang berbicara, dan keinginan Kong Si tampaknya tiba-tiba terputus. Tampaknya keinginannya belum sepenuhnya padam. Jika keinginan Kong Si menunjukkan tanda-tanda perubahan, selama aku bisa berhadapan dengan keinginan benda itu sejenak, aku akan dapat memanfaatkan kesempatan itu dan membasminya dengan satu pukulan. Membasminya akan menghilangkan ancaman terbesar. Namun, Kong Si kini diberkahi dengan kekuatan formasi rune dan dikendalikan oleh kesadaran itu. Kekuatannya mengerikan dan kecepatannya luar biasa cepat. Tang Ao mengejarnya dari belakang dengan gerakan tubuh pamungkasnya, tetapi ia hanya mampu mengimbanginya. Tidak mungkin ia bisa mengejarnya. Keduanya mengejar selama lebih dari 1 jam, satu di depan dan satu di belakang. Tang Ao tiba-tiba melihat bola cahaya besar muncul di depannya. Dari bola cahaya itu, semburan energi spiritual yang kaya terus datang. Kong Si berhenti di depan bola cahaya itu. Setelah mengejarnya, Tang Ao berdiri di seberang Kong Si, menatapnya dengan dingin. Dia melihat bahwa Kong Si baru saja menyerap seberkas udara hitam yang keluar dari bola cahaya itu. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia berbalik dan menunjukkan senyum aneh, dan berkata dengan sinis. Aku tidak menyangka kau bisa sampai di sini. Kau memang jauh lebih kuat daripada sampah lainnya. Namun, kau memiliki asal-usul bintang di dalam dirimu. Dari sudut pandang ini, itu tidak terlalu mustahil. Lagi pula, orang terakhir yang berjalan di sini adalah orang yang sama sepertimu. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap Kong Si dan berkata dengan tenang, pria yang datang ke sini terakhir kali jauh lebih kuat dariku. Itu benar, dia memang lebih kuat darimu dan lebih kuat dari siapapun yang kukenal. Sayang sekali dia tidak berhasil pada akhirnya. Tahukah kau kenapa? Kong Si memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Wajahnya yang setengah manusia dan setengah binatang tampak aneh dan menjijikkan. Bukannya dia tidak berhasil, tapi dia menyerah. Hati Tang Ao hancur. Karena Kaisar Dewa Zhenwu telah menemukan tempat ini, dengan kekuatannya, pasti tidak akan ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah dia sendiri menyerah dalam mengendalikan diagram pembentukan energi spiritual. Haha, kamu cukup pintar.
Aku paling suka berbicara dengan orang pintar karena aku tidak perlu membuang waktu lagi dan aku bisa langsung mengerti maksudnya. Kongsi tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, ya, dia menyerah sendiri. Tidak peduli apakah itu aku atau kemauan dalam formasi, mustahil untuk menghentikannya. Dia dikalahkan oleh dirinya sendiri. Dia takut. Tidak mungkin, Kaisar Dewa Zhenwu tidak kenal takut. Wajah Tang Ao menjadi gelap dan dia berkata dengan tegas. Oh, benarkah dia mungkin cukup kuat untuk tidak takut saat menghadapi musuh yang kuat? Tetapi bagaimana jika dia menghadapi dirinya sendiri? Sedikit ejekan melintas di mata Kongsi, dan dia melanjutkan, hanya ada satu cara untuk mengendalikan susunan rune, yaitu dengan meninggalkan tubuh fisik dan menyatukan jiwamu ke dalam susunan tersebut. Hanya dengan menyatu dengannya, kamu dapat benar-benar mengendalikannya. Dia tidak berani melakukan itu, jadi dia gagal. Haruskah itu diintegrasikan ke dalam jiwa seseorang? Tang Ao mengerutkan kening dan berbicara dengan nada ragu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba memasukkan persepsimu ke sana. Ada jiwa lain di dalamnya. Dia telah menunggu selama ribuan tahun, tetapi tidak ada yang datang untuk menggantikannya. Pandangan aneh melintas di mata Kongsi, dan dia berkata dengan sedikit kecurigaan. Bahkan jika itu masalahnya, aku harus membasmimu terlebih dahulu. Pikiran Tang Ao berubah. Kongsi saat ini jelas bukan lagi sersan kecil penjaga kota yang dibawanya. Orang yang mengendalikannya aneh dalam segala hal. Membiarkannya tetap ada merupakan ancaman besar tersendiri. Basmi aku ha? Apa hakmu? Kongsi mencibir, berbalik dan menyerap gumpalan udara hitam lainnya dari bola cahaya itu. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan kejam, aku mendapat dukungan dari kebencian dewa. Alamku beberapa kali lebih tinggi darimu. Aku membuatmu tetap hidup hanya untuk melihat apakah kau punya nyali. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Coba saja dan kau akan tahu. Teriak Tang Ao Duan sambil memegang tombak perak di tangannya. Cahaya tombak yang berkobar menyala, dan dia menusuk Kongsi, dan cahaya yang menyilaukan pun meledak. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta perang. Kongsi mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Sebuah gas hitam muncul dan membentuk dinding gas hitam di depannya, menyembunyikan sosoknya di baliknya. Gelombang aura jahat menyerbu ke arahnya, dan udara di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. Cahaya tombak itu tenggelam ke dalam udara hitam dan menghilang tanpa mengeluarkan suara apapun. Tang Ao menyipitkan matanya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Kongsi meningkat pesat. Sungguh luar biasa. Saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba sesosok muncul dari udara hitam dan meraihnya. Wajah Tang Ao menjadi pucat, dan dia memutar pergelangan tangannya. Tombak perak itu menari-nari dengan cahaya tombak dan menghalangi di depannya. Cakar itu mendarat di senjata itu, membuat suara dentang yang tajam. Sosok Kongsi terbang kembali, dan dengan setengah senyum di wajahnya, dia menatap Tang Ao dan berkata, jadi, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kemampuan untuk membasmiku atau mungkin kamu bisa melakukannya setelah kamu bergabung ke dalam diagram formasi, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Kau begitu berhasrat untuk mengintegrasikanku ke dalam diagram formasi energi spiritual. Kau jelas memiliki keyakinan penuh bahwa kau dapat membasmiku, tetapi kau tidak melakukannya. Haha. Kurasa kau adalah kehendak yang terperangkap dalam diagram formasi ini. Tang Ao mencibir dan berkata dengan suara yang mengguncang seluruh area. Ada keheningan dalam kehampaan dan kegelapan, bahkan suara napas pun dapat terdengar jelas. Kata-kata Tang Ao menembus topeng yang mengendalikan keinginan Kongsi. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi mengejek. Dia terlalu bersemangat dan terlalu jelas, jadi dia secara alami dapat dilihat sekilas. Hahaha, kau memang cukup pintar untuk melihat ini, tapi apa gunanya setelah beberapa lama? Kongsi tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya seolah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli bahwa Tang Ao melihat semuanya, tetapi kilatan kepanikan di matanya masih mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Kau hanya punya dua pilihan. Meninggalkan tubuhmu dan menyatukan jiwamu ke dalam diagram formasi, sehingga aku terbebas. Atau aku membasmimu dan mengekstrak jiwamu untuk menjadi makananku. Haha, bagiku, semuanya bisa diterima. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dengan raut wajah menggoda. Apakah kau benar-benar mengira aku bodoh? Kau terjebak dalam formasi, dan sesekali seberkas sisa pikiran bocor keluar. Hanya ketika pikiran itu menguasai daging, pikiran itu dapat mengerahkan sedikit kekuatan. Jika bukan karena roh jahat yang kau serap tadi, kau bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Beraninya kau mengatakan bahwa kau dapat menahanku di sini. Wah, percaya diri itu bagus. Tapi terlalu percaya diri bisa dengan mudah membuat penilaian yang salah dan kehilangan nyawa.
Kong Si berkata dingin sambil menyipitkan matanya. Sosoknya tiba-tiba melesat dan dia langsung menyerbu ke arah Tang Ao. Di tangannya, gas hitam itu mengembun menjadi tombak hitam pekat, membawa semburan aura jahat dan penuh kebencian, dan tombak itu menusuk dengan ujung yang sangat tajam. Tanpa mengubah ekspresinya, sosok Tang Ao berkelebat, dan ia memperlihatkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat. Ia melayang ke samping, dan tiba-tiba menembakkan tombak perak di tangannya, yang menarik cahaya bintang yang terang dan menghantam ke arah Kong Si. Kekuatan tombak ini cukup untuk memotong air dan membelah gunung, dan mengeluarkan suara menusuk menembus udara. Ekspresi Kong Si berubah, dia memutar pergelangan tangannya, dan memegang tombak hitam di dadanya. Terdengar suara keras, dan tombak perak jatuh di tombak itu, mengeluarkan semburan cahaya yang dahsyat, dan tubuhnya terlempar ke belakang karena benturan yang hebat itu. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, Tang Ao bergegas lagi, dan muncul di depannya dalam sekejap. Dia mengayunkan tombak perak dan menusukkannya ke dada Kong Si. Cahaya bintang yang terang menyala di ujung tombak, membawa aura tajam yang dapat menembus langit dan bumi, dan itu tidak dapat dihentikan. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Menghadapi serangan agresif Tang Ao, Kong Si memasang ekspresi muram. Dia memutar pergelangan tangannya dan tombak itu meledak. Kabut gelap terbentuk di tombak dewa, menutupi sosoknya. Pada saat yang sama, cahaya merah meledak dari tubuhnya, membawanya pergi. Tombak itu menembus udara hitam. Tang Ao menggoyangkan lengannya dan menghancurkan semua yang menghalangi pandangannya dengan tusukan tombak perak itu. Dia menatap cahaya merah yang berkedip-kedip, menyipitkan matanya sedikit, dan mencibir dengan suara yang dalam, "Coba kulihat di mana kau bisa bersembunyi." Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan keterampilan tubuh tanpa bayangannya secara ekstrim. Tubuhnya lebih cepat dari kilat dan dalam sekejap mata dia berada di atas kepala Kong Si, yang terbungkus dalam cahaya merah. Tombak perak menghantam kepalanya, membawa serta cahaya putih yang tak tertandingi. Ada aliran galaksi samar di antara tombak, seolah-olah dia telah menciptakan langit berbintang. Hanya hal sepele, Kong Si mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Garis merah darah melesat keluar dan bertabrakan dengan tombak perak itu. Cahaya merah itu dipenuhi aura dingin dan mematikan, dan Tang Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di sekujur tubuhnya saat cahaya itu bersendewa. Aura mematikan itu mengalir deras ke arahnya di sepanjang tombak perak itu. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan asal-usul bintang-bintang beredar hingga ekstrim, mengeluarkannya dari tubuhnya. Memanfaatkan sepersekian detik ini, sosok Kong Si telah melayang jauh. Matanya bersinar merah darah. Dia menatap Tang Ao dengan ekspresi ganas dan mengejek dan mencibir, "Haha, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya mengumpulkan ibel dengan roh. Ini dia binatang roh." Kemudian Tang Ao melihat cahaya merah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan menyebar ke kehampaan yang gelap, seperti kabut darah, membawa semburan aura yang menyeramkan dan aneh. Alisnya berkerut erat, dan dia secara tidak sadar merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Kong Si menyelesaikan semua ini. Sosoknya melayang dan terbang ke arah Kong Si seperti kilat. Sebelum dia mendekat, esensi bintang dalam tubuh Tang Ao mulai beredar dan berkumpul di tombak perak. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Aku punya pikiran, galaksi itu abadi." Cahaya tombak itu tiba-tiba muncul dan berubah menjadi galaksi yang menyilaukan, melesat ke arah Kong Si yang tengah meledak dengan cahaya merah. Meskipun tombak ini tidak sekuat serangan terkuat Tang Ao yang diciptakan dengan memobilisasi langit berbintang dan meminjam kekuatan dari bintang-bintang di langit, kekuatannya telah mencapai titik ekstrim. Tepat pada saat ini, sesosok aneh melesat keluar bagaikan kilat dan berdiri di depan Kong Si. Cahaya tombak jatuh ke atasnya. Semburan cahaya gelap tiba-tiba meledak, bergetar sesaat, lalu pecah dengan suara keras. Di bawah hantaman cahaya bintang, sosok itu hancur berkeping-keping. Hatinya sedikit mencelos, dan dia melihat lebih banyak sosok gelap muncul dan menghalangi jalan Kong Si. Semburan cahaya hitam berkelebat. Tang Ao tiba-tiba berbalik dan melihat bola cahaya diagram formasi energi spiritual di belakangnya. Dia melihat fluktuasi hebat datang darinya, dan hal-hal baik sangat terstimulasi. Energi yang melonjak dan agung itu meledak dari diagram formasi energi spiritual dan berkumpul ke dalam binatang-binatang spiritual ini, semakin meningkatkan kekuatan cahaya hitam di tubuh mereka. Meskipun cahaya tombak Sing He Yong Heng sangat kuat, cahaya itu akhirnya habis karena melemahnya perlindungan cahaya hitam. Saat ini, binatang roh yang menghalangi di depan Kong Si dan mengelilinginya sudah menjadi kelompok besar. Sekilas, tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya. Tang Ao mengerutkan kening. Jika dia dikepung oleh binatang roh ini, akan sangat sulit untuk menghadapinya bahkan jika dia kuat.
Terlebih lagi, ada Kongsi yang selalu mengawasi dan mengingini, dan dapat melancarkan serangan mematikan kapan saja, yang membuatnya semakin berbahaya. Tepat saat dia memikirkannya, dia melihat bahwa binatang buas itu tidak menyerbu ke arahnya, tetapi menoleh dan berkumpul ke arah Kongsi. Gelombang cahaya merah yang lebih bergejolak meledak, seperti neraka Asura. Di mata Tang Ao, bayangan hitam berkelap-kelip, seolah-olah pesta binatang buas telah pecah. Gelombang raungan melengking datang dari sisi lain. Binatang-binatang roh ini, dengan Kongsi sebagai pusatnya, saling menggigit dan melahap dengan liar di bawah rangsangan cahaya merah dan roh jahat. Tang Ao merasakan hawa dingin di hatinya, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Awalnya, dia ingin menghentikan atau membasmi Kongsi sebelum dia menyelesaikan metode rahasianya yang aneh, tetapi sekarang begitu banyak binatang roh mengelilinginya seperti orang gila. Jika dia mendekat saat ini, dia akan ditelan oleh mereka dan akan merasa sulit untuk melawan. Dengan sedikit kerutan di wajahnya, sepertinya butuh waktu bagi semua binatang roh untuk saling membasmi dan melahap. Tang Ao mengambil kesempatan ini, berbalik dan terbang menuju diagram formasi energi spiritual. Ketika dia mendekat, dia melihat bola cahaya besar di depannya, dan tatapan serius muncul di matanya. Bola cahaya itu dipenuhi aura yang luas dan misterius. Tang Ao merasakan jantungnya berdebar-debar saat bersendewa sekecil apapun dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam, melepaskan persepsi spiritualnya, dan langsung masuk. Tidak peduli apa yang tersembunyi di dalamnya atau betapa mengerikannya itu, dia harus masuk dan melihatnya. Setelah jiwanya masuk, napas sedingin es tanpa emosi sedikit pun menyelimuti seluruh persepsinya. Energi spiritual murni yang tak berujung melonjak seperti gelombang laut, dan tampaknya itu dapat menghancurkannya sepenuhnya kapan saja. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, Tang Ao terus menyelam lebih dalam. Setelah beberapa saat, dia merasakan roh jahat dingin melayang lewat dan menuju keluar. Dia berpikir dalam hati, roh jahat ini sama sekali berbeda dari aura diagram pembentukan energi spiritual itu sendiri. Jelas bahwa mereka tidak berasal dari sumber yang sama. Diagram pembentukan energi spiritual tampaknya telah menyerap dan memadatkan semua energi spiritual di tanah yang tidak ada, dan menyegel serta menekannya di dalam, yang telah menyebabkan dunia ini menjadi sangat terkuras. Bahkan hukum kehampaan telah sangat terpengaruh dan menjadi sangat kejam. Pasti ada semacam eksistensi yang kuat dan mengerikan yang ditekan di bawahnya. Roh-roh jahat ini pasti meluap dari eksistensi itu. Di bawah tekanan energi spiritual seluruh dunia, ia masih dapat memberi dampak pada dunia dan mengungkapkan auranya sendiri. Sebenarnya, eksistensi macam apa ini? Memikirkan hal ini, persepsinya terus mendalam, dan kebencian serta roh jahat yang mengalir di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan agung. Baru pada saat inilah Tang Ao tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual di sekitarnya memiliki efek yang kuat dalam menghilangkan aura yang meluap dari keberadaan yang kuat di bawahnya. Melewati energi spiritual, kebencian dan roh jahat dikonsumsi secara besar-besaran, seolah-olah mereka terkondensasi dan dimurnikan. Hanya inti yang paling murni yang dapat menembus rintangan tak terbatas dan meluap keluar dari bola cahaya. Tidak heran Kongsi dapat langsung menyerap dan menahan udara hitam ke dalam tubuhnya tanpa kondensasi. Merasakan posisinya saat ini, Tang Ao tidak tahu seberapa dalam posisinya, tetapi sekelilingnya hampir sepenuhnya diselimuti oleh kebencian dan roh-roh jahat. Aura dan fungsi energi spiritual di sini juga telah kehilangan posisi dominan absolut aslinya. Dapat dilihat bahwa keberadaan di bawah ini ingin menggunakan metode ini untuk mengikis formasi energi spiritual sedikit demi sedikit dan kemudian melarikan diri. Namun, dia mungkin telah meremehkan kekuatan diagram pembentukan energi spiritual, dan juga meremehkan luasnya energi spiritual di seluruh dunia. Meskipun roh jahat dan dendam itu kuat, itu berakhir di sini. Ketika Tang Ao merasakannya, dia telah melewati zona isolasi yang jelas. Di sisi lain zona isolasi, energi spiritual memiliki kekuatan absolut. Roh-roh jahat dan pendendam tidak dapat melewatinya dalam jumlah besar. Hanya sedikit yang dapat melewatinya dan dengan cepat dikonsumsi. Di sisi ini, tampaknya ada celah yang sengaja ditinggalkan dalam pembentukan energi spiritual. Pikirannya berubah, dan dari roh jahat dan dendam, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi napas tersembunyi, yang sama sekali berbeda dari napas kedua belah pihak. Tepat saat Tang Ao berpikir untuk menuju fluktuasi napas itu, aliran udara yang mengerikan dan mematikan datang dari belakang tubuh fisik di luar. Matanya tiba-tiba terbuka, dia berbalik dan melihat ke belakang, wajah Tang Ao menjadi gelap dan alisnya berkerut erat. Binatang-binatang roh gila itu telah menyelesaikan melahap dan berubah menjadi monster ganas yang tampak seperti bukit dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk.
Sebenarnya ada hal yang mengerikan di dunia ini. Mata Tang Ao dipenuhi dengan keterkejutan. Di belakangnya saat ini ada bola cahaya yang dipadatkan oleh susunan energi spiritual, yang berisi keberadaan kuat yang tidak diketahui. Kebencian dan roh jahat yang meluap saja sudah cukup untuk menghancurkan keberadaan alam suci. Monster mengerikan yang terbentuk dari tumpukan binatang roh di depannya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tang Ao tahu betul bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan langsung dengannya. Bagaimana membuat keputusan menjadi kesulitan terbesarnya saat ini. Saat ia sedang berpikir dalam benaknya, ia mendengar suara gemuruh yang tiba-tiba dari monster yang mengerikan ini. Badai yang dahsyat melanda, membawa serta semburan napas yang ganas dan berdarah. Tang Ao mengerutkan kening, tombak perak di tangannya. Tanpa ragu-ragu, ia langsung memasuki keadaan yang kejam dan tidak mementingkan diri sendiri. Asal-usul bintang-bintang seperti sungai yang deras mengalir deras dan bergulung-gulung di laut Qi dantiannya. Langit berbintang yang cemerlang bersinar di sekelilingnya, menyelimutinya sepenuhnya. Cahaya putih salju menyala, membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga. Dengan sekejap sosoknya, ia langsung berlari ke arah monster yang mengerikan itu, dan aura yang tak terhentikan meledak. Melihat Tang Ao berubah menjadi aliran cahaya bintang dan menyerbu ke arahnya, monster mengerikan ini tiba-tiba mengeluarkan dua sinar merah darah dari matanya dan membombardirnya. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan meraung, mengaduk tornado angin yang dahsyat dengan raungan yang memekakkan telinga. Dengan memutar pergelangan tangannya, asal mula bintang yang luas itu tenggelam ke dalam tombak perak, mengembun menjadi cahaya tombak yang megah dan menyilaukan, dan menusukkannya ke monster yang menakutkan itu. Sinar cahaya itu tiba-tiba tiba di depannya dan menghantam wajah monster itu dengan keras. Terdengar suara ledakan yang keras, seolah-olah peluru yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atasnya dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Monster yang mengerikan itu hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun sebuah lubang besar terlempar keluar dari mayat binatang roh di kepalanya, tampaknya itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Ia meraung lagi, lalu membuka mulutnya. Gas hitam pekat berkumpul di mulutnya yang besar dan berubah menjadi gas hitam besar, yang melesat ke arah Tang Ao. Aura kehancuran yang mengerikan terungkap darinya. Sosoknya bersinar, dan dalam keadaannya yang tidak berperasaan dan tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dia hanya akan membuat pilihan yang paling tepat dalam pertempuran dalam sekejap. Kekuatan bola hitam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan secara langsung, jadi dia hanya bisa menghindar. Bola hitam itu hampir saja mengenai tubuh Tang Ao. Bahkan dengan bantuan keterampilan tubuh terbaik di dunia, dan tindakan menghindarnya pada saat pertama, dia tetap hampir terkena. Kecepatannya terlalu cepat dan datangnya terlalu tiba-tiba. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah mati. Meskipun benda itu hanya melewatinya, sisa kekuatan mengerikan yang dibawanya masih menghantam Tang Ao dengan keras. Gerakan tubuhnya langsung kehilangan efek apapun dalam menghadapi kekuatan besar ini, dan dia terbang tak terkendali ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Monster mengerikan itu tidak berhenti di situ. Setelah meraung, ia mengambil langkah aneh dan dengan cepat mengejar ke arah di mana Tang Ao terbang. Tubuhnya terlalu besar dan terbuat dari binatang buas, jadi kecepatannya secara alami jauh lebih lambat. Sumber bintang dalam tubuh Tang Ao melonjak dan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa di belakangnya, menghentikan tubuhnya agar tidak jatuh lebih jauh. Setelah stabil, merasakan stagnasi di dadanya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap monster itu dengan mata yang dalam. Serangan orang ini terlalu mengerikan, dan dia tidak boleh diserang secara langsung. Keunggulan Tang Ao sekarang adalah kecepatan tubuhnya. Dia kejam dan secara alami menangkap ini dalam sekejap, dan sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Monster mengerikan itu mendekat dan menamparnya secara langsung. Gelombang udara mengalir di bawah telapak tangannya, dan ruang itu perlahan-lahan berputar. Kekuatan telapak tangannya begitu mengerikan sehingga bahkan jika Mantian, yang telah menjadi orang suci dalam daging, berdiri di sini, dia tidak akan mampu menahannya dan akan dipukuli hingga menjadi pasta daging. Namun, ketika telapak tangan itu mendarat di tubuh Tang Ao, telapak tangan itu secara aneh langsung menembus tubuhnya, seolah-olah dia tidak ada di sana, melainkan hanya ilusi. Bahkan, dia melesat dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap. Sosok itu sendiri sudah pergi, tetapi cahayanya belum sempat bereaksi, jadi hanya bayangan yang melintas. Meskipun monster yang menakutkan ini sangat kuat, kecerdasannya tampaknya sangat rendah, dan ia melancarkan serangan yang paling sederhana dan paling kasar seperti binatang buas. Sosok itu mendekati Tang Ao dan muncul di sisi monster yang menakutkan itu. Tidak ada ekspresi di wajahnya.
Semburan cahaya bintang yang terang tiba-tiba keluar dari tombak perak di tangannya, berubah menjadi semburan dan meledak langsung. Pada saat serangan itu, sosok Tang Ao menjadi kabur lagi, lalu muncul di atas kepala monster yang menakutkan itu, dan menusuk lagi. Dalam sekejap mata, sosoknya berbalik dan meninju, dan puluhan sinar senjata meledak, mengenai hampir pada saat yang bersamaan. Dengan serangkaian suara ledakan yang teredam, tubuh monster yang mengerikan itu tampak tertutup oleh peluru dan meledak pada saat yang bersamaan. Gelombang udara yang dahsyat meledak, menyapu kekosongan di sekitarnya, dan gelombang riak ruang yang terdistorsi menyebar seperti gelombang air. Dalam sekejap, sosok Tang Ao muncul di kejauhan, memegang tombak perak di tangannya. Dengan cahaya dingin di matanya, dia menatap dingin ke arah monster mengerikan itu untuk melihat bagaimana reaksinya terhadap serangan seperti itu. Monster mengerikan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang keras. Gelombang udara hitam muncul dari celah-celah tubuhnya, menyelimuti sebagian besar tubuhnya. Tang Ao merasakan aura dingin, penuh kebencian, dan jahat darinya. Energi ledakan cahaya bintang tersapu oleh udara hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Tang Ao. Tangan kanannya yang memegang tombak perak tiba-tiba menunjuk ke arah kekosongan di atas kepalanya. Sebuah galaksi terang jatuh dan berkumpul di badan senjata. Kemudian Tang Ao mengambil langkah membungkuk dan mengumpulkan energinya, memusatkan seluruh kekuatannya. Ia kemudian menusuk kepala monster mengerikan itu dengan pistolnya. Pistol itu melesat dan mendarat di kepala, tetapi kali ini tidak meledak di manapun, tetapi langsung menembusnya. Binatang buas yang mengerikan itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tang Ao langsung memobilisasi galaksi dan melepaskan serangan pamungkas galaksi Eternity, yang langsung memotong setengah dari kepala besar itu. Di bawahnya ada sepotong daging berwarna merah darah dengan bau amis. Setelah serangannya berhasil, dia tidak langsung melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mundur ke dalam kehampaan. Kemudian dia melihat cahaya gelap tiba-tiba melesat keluar, dan tempat yang dilewatinya persis di tempat dia baru saja berdiri. Kemudian dia melihat daging dan darah di celah kepala monster mengerikan yang telah dia ledakkan, menggeliat dan mengembun menjadi bentuk manusia. Setelah darah di permukaan memudar, wajah Kong Si muncul. Saat ini, wajahnya sepucat kertas, tetapi ada senyum liar dan ganas di wajahnya. Haha, aku keluar, aku benar-benar keluar, itu kamu, aku harus berterima kasih padamu, jika bukan karena kamu, ketika binatang roh mayat itu terkondensasi, keinginanku akan tenggelam ke dalamnya dan aku tidak bisa pulih. Haha, sekarang aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Tang Ao, seolah-olah itu adalah bongkahan es berusia 10.000 tahun. Cahaya ilahi di matanya terkonsentrasi sejenak. Jika sebelumnya monster mayat yang mengerikan ini hanyalah binatang buas tanpa kesadaran, maka sekarang sudah benar-benar berbeda. Sosoknya bersinar, dan sumber bintang yang agung berkumpul bersama. Tombak cahaya menghantam Kong Si dengan sekuat tenaga. Jika binatang buas itu sekarang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, selama dia membasminya, monster itu secara alami akan berhamburan. Kau ingin membasmiku untuk mengalahkan binatang buas itu. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya kau tidak punya kesempatan seperti itu. Kong Si menatap Tang Ao dengan dingin sambil tersenyum ganas. Telapak tangan besar binatang buas itu tiba-tiba terangkat dan menghalanginya. Cahaya tombak itu jatuh seperti hujan badai, membuat suara hantaman di tangan raksasa binatang buas itu. Cahaya itu menghilang tanpa menimbulkan efek apapun padanya. Mata Tang Ao tiba-tiba menyipit, lalu sosoknya menjadi kabur. Saat berikutnya mengeras, ia telah melewati telapak tangan binatang buas itu dan muncul di depan Kong Si. Ia menusuknya dengan tombak. Cahaya tombak yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak, dan seolah-olah matahari putih besar telah meledak di kehampaan yang redup, yang sangat menyilaukan. Dengan latar belakang cahaya putih, wajah Kong Si yang awalnya pucat, menjadi semakin menakutkan, seperti hantu. Dengan senyum ganas di wajahnya, dia berteriak dengan liar, haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa perlindungan binatang buas, aku tidak akan memiliki kekuatan kutukan, mulai. Begitu suaranya jatuh, kabut hitam muncul dari bawahnya dan perisai bundar hitam tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, menutupi tubuhnya. Cahaya tombak jatuh ke atasnya dengan keras, dan ruang antara hitam dan putih runtuh. Pada saat ini, sosok Tang Ao berputar dan menghilang tiba-tiba, dan muncul di sisi lain pada saat berikutnya. Pada saat sosoknya mengeras, telapak tangan raksasa binatang buas itu menghantamnya dengan keras, dan dia terlempar. Cahaya putih terang itu memudar, menampakkan wajah pucat dengan senyum ganas di wajah bagian bawahnya. Dia tertawa keras,
Dengan dukungan kekuatan binatang buas, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Haha, kau pasti akan mati hari ini, jadi tunduklah padaku dengan patuh. Di bawah kekuatan yang sangat besar, tubuh Tang Ao bergerak tak terkendali menuju bola cahaya diagram formasi energi spiritual. Ketika dia hendak jatuh ke dalamnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan bidang bintang menyala, dan cahaya berwarna-warni terkondensasi pada saat yang sama. Di bawah pengaruh ganda kekuatan asal-usul bintang dan kekuatan 5 elemen, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia menatap kongsi pada binatang buas dengan mata dingin, menggoyangkan tombak peraknya, dan niat jahat tiba-tiba meledak. Tubuh binatang buas yang sebesar gunung itu bergerak dengan cepat dan ganas ke arah Tang Ao yang berdiri di atas bola cahaya susunan energi spiritual. Dengan kendali kongsi, kecepatannya tampak meningkat pesat dan tiba di depannya dalam waktu singkat. Tang Ao mengumpulkan lebih banyak kekuatan, mencoba menggabungkan kekuatan 5 elemen dan asal-usul bintang menjadi satu, dan melancarkan serangan hukum asal-usul yang mengguncang bumi. Namun, kekuatan seperti itu terlalu kuat dan misterius, dan pada levelnya saat ini, dia tidak dapat menahannya. Saat proses kondensasi berlangsung, bahkan dia sendiri pun sangat terpengaruh, seakan-akan sewaktu-waktu energi yang mengerikan itu dapat menelannya. Namun wajahnya tetap gelap gulita seperti air, sorot matanya tegas dan tak tergoyahkan, dia menatap dingin ke arah kongsi dan binatang buas itu tanpa rasa takut. Ketika dia semakin dekat, kongsi menatap Tang Ao dengan tatapan yang kejam dan ganas, dan berkata dengan nada mengejek, "Cek-cek, kamu masih ingin bertarung seperti binatang buas yang terperangkap, tetapi sayang sekali itu tidak berguna. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua cara telah kehilangan efeknya. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini." Tang Ao mengabaikannya begitu saja, inti bintang dalam laut Qi Dantiannya memancar keluar, cahaya bintang di sekelilingnya pun semakin terang, dan bersamaan dengan itu, cahaya 5 elemen pun berangsur-angsur menyatu ke dalamnya, dan ruang di sekelilingnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Tubuhnya tampak sangat terkikis di bawah kekuatan tersebut dan mulai berputar perlahan. Aliran darah keluar dari tubuhnya dan mengalir di sekelilingnya, tetapi dia tidak merasakan apapun. Keadaannya yang kejam dan tidak mementingkan diri sendiri tidak hanya membasmi semua emosinya, tetapi juga membasmi persepsinya terhadap rasa sakit. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan apapun yang membombardirnya terus-menerus, itu hanya akan memengaruhi sirkulasi energinya, dan tidak akan membuatnya ragu-ragu atau tertekan sedikit pun. Aura mengerikan meledak dengan peleburan bertahap asal-usul bintang dan kekuatan 5 elemen. Kongsi menyipitkan matanya, dan ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Dia merasakan ancaman kematian menyelimutinya, dan meraung dengan wajah ganas. "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kekuatan macam apa ini? Kau tidak ingin hidup. Kekuatan seperti ini benar-benar di luar kendalimu. Kau ingin menyeretku untuk mati bersamamu, maka aku akan membasmimu terlebih dahulu." Saat berbicara, Kongsi juga menjadi gila. Dia mengulurkan tangan raksasanya dan tiba-tiba meraih Tang Ao. Kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi meletus darinya, dan dia akan menghancurkan Tang Ao berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Tang Ao. Bidang bintang di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan napas yang cukup untuk menghancurkan dunia meledak. Cahaya bintang mulai runtuh inci demi inci, dan cahaya berwarna-warni mulai mencair dan menghilang. Ruang hampa tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan, dan sebuah lubang besar pecah. Badai ruang angkasa yang tak berujung, bergelombang, dan ganas, membawa kekuatan hukum yang kacau, menyerbu masuk, menelan semua yang ada di sini. Dunia akan segera hancur. Ada ekspresi ketakutan di wajah Kongsi. Pada saat kekuatan mengerikan ini meletus, dia dengan panik mencoba menarik kembali telapak tangan binatang buas itu, tetapi tampaknya ada kekuatan hisap yang kuat dan tak tertahankan di sana, yang menyedot tangan raksasa itu dengan erat dan dia tidak bisa melepaskan diri apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, kekuatan ini masih menyebar, dan sosok Tang Ao telah sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Mata Kongsi bersinar dengan tatapan tegas dan ganas, dan dia meraung, "Kau ingin menyeretku sampai mati bersamamu? Tidak mungkin, tidak akan pernah." Dengan suara gemuruh yang keras, dia dengan kasar mengendalikan tangan raksasa lainnya dari binatang buas itu dan memukul tangan yang terhisap dengan keras. Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia mematahkannya menjadi dua, dan tubuh besar itu segera mundur 2 langkah ke belakang. Setelah memuntahkan seteguk besar darah, Kongsi tersenyum sinis dan tertawa terbahak-bahak, "Haha, kau ingin membasmiku? Tidak mungkin, tidak mungkin, dasar orang menyebalkan, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya lagi.
Tubuh besar binatang buas itu bergerak tak terkendali menuju tempat di mana energi mengerikan itu meledak. Kekuatan hisap yang melonjak menariknya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati. Aku akhirnya menyerap dan memadatkan begitu banyak jiwa yang tersisa dan akhirnya memperoleh sedikit kebebasan. Aku belum mengendalikan dunia ini, dan aku belum mengendalikan diagram formasi ini. Aku tidak bisa mati. Ah, apa-apaan ini, apa ini? Dia meraung ketakutan, mengendalikan sisa tubuh binatang buas itu untuk terus berjuang, tetapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan hisap yang besar menjadi semakin kuat, dan semua yang terperangkap di dalamnya akan ditelan dan dihamburkan menjadi ketiadaan, tidak menyisakan apapun. Potongan-potongan daging dan darah jatuh dari tubuh binatang buas itu dan jatuh ke dalam badai yang mengerikan, seketika menjadi tidak terlihat. Wajah Kong Si dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, dan dia berteriak keras, tidak, ini tidak mungkin. Di depan binatang buas itu, kamu hanyalah seekor semut. Bagaimana kamu bisa mati bersamaku? Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Sayangnya, raungan itu tidak dapat memberinya kekuatan yang kuat untuk menghentikan hisapan yang mengerikan itu. Tubuh binatang buas yang tersisa tiba-tiba melayang, membawanya bersamanya, dan jatuh ke dalam lubang besar badai kehampaan yang mengerikan, dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya meledak keluar. Binatang buas yang sebesar gunung itu terkoyak dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebagian besarnya telah menghilang. Mata Kong Si memerah saat dia mencari-cari sosok Tang Ao. Matanya tiba-tiba mengecil, dan dia melihat sesosok tubuh berdiri tak bergerak di tengah pusaran itu. Kau ingin aku mati? Aku ingin kau mati sebelum aku. Kong Si meraung marah, dan mengangkat tangannya. Kabut hitam mengembun di tangannya dan berubah menjadi gas hitam besar, yang menghantam Tang Ao dengan ganas. Tepat pada saat ini, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari bola cahaya diagram susunan energi spiritual. Sebuah keinginan besar tiba-tiba turun, dan semburan cahaya energi spiritual yang cemerlang meledak keluar, dan tiba-tiba jatuh pada mereka berdua, menarik mereka dengan paksa. Kemudian, sepasang mata yang telah ada sejak zaman kuno tiba-tiba terbuka di bola cahaya dan melirik ke arah badai yang perlahan-lahan tenggelam dalam kekacauan. Pada saat ini, dunia tampak membeku dan semuanya berhenti. Dalam sekejap, badai yang kacau itu berubah dan tiba-tiba runtuh menjadi sebuah titik kecil lalu menghilang, dan mata pun terpejam lagi, seolah-olah tidak pernah muncul. Tang Ao merasa seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah dia mengambang di atas air es, hanyut mengikuti arus. Matanya gelap dan dia tidak tahu di mana dia berada. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah badai kekacauan yang mengerikan muncul dan menelan tubuhnya. Kemudian seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada yang bisa dilihat dan tidak ada yang ada. Dia berpikir bahwa keinginannya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Keinginannya akan lenyap dalam kekacauan dan sepenuhnya menjadi bagian dari dunia. Namun, perasaan dingin ini memberitahunya bahwa bukan itu masalahnya. Ia tidak tahu mengapa ia bisa selamat. Ia ingin melihat semuanya dalam kegelapan dengan jelas, tetapi semakin keras ia mencoba, kegelapan itu semakin kuat, dan tampaknya tidak ada kemungkinan untuk mundur. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti ratusan tahun, tetapi juga terasa seperti hanya sesaat. Kebencian yang mematikan tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Kesadaran Tang Ao bergetar. Kebencian ini terlalu kuat. Sedikit saja sudah cukup untuk melahap dan menghancurkannya sepenuhnya. Menghadapi kekuatan sebesar itu, dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun keinginan untuk melawan, apalagi melawannya. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul dari kegelapan. Ketika Tang Ao melihat cahaya putih terang itu, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mulai bergerak ke arah itu dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari kesulitannya saat ini, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia tidak dapat mendekati cahaya itu, tetapi cahaya putih itu meluas dengan cepat. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan matanya akhirnya menjadi jernih kembali. Tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdebar-debar, dan tanpa sadar ia berteriak dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan energi spiritual yang tak ada habisnya, dan selain itu, tidak ada yang lain. Dia berdiri di dalam energi spiritual, sedikit mengernyit, dan berkata pada dirinya sendiri apa yang terjadi di mana tempat ini sambil berpikir, dia tiba-tiba melihat seberkas energi hitam jahat yang penuh kebencian melayang melewatinya. Tiba-tiba, Tang Ao tampak memikirkan sesuatu dan berkata ini ada di dalam bola cahaya. Kemudian dia melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut, dan melihat sosok Kong Si mengambang di energi spiritual tidak jauh darinya. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam koma yang lebih dalam dan belum bangun.
Tang Ao secara tidak sadar ingin berjalan mendekat dan membasminya terlebih dahulu. Namun setelah mencobanya, ia menemukan bahwa dalam energi spiritual ini, tubuhnya sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, atau ditekan dan ia tidak dapat bergerak sama sekali. Setelah gagal beberapa kali, Tang Ao hanya bisa menghela nafas sedikit dan menyerah untuk mengambil kesempatan membasmi Kongsi. Bagaimanapun, dia tidak bisa bergerak sekarang, dan setelah Kongsi bangun, dia juga tidak akan bisa bergerak, jadi dia tidak akan bisa memberi pengaruh apapun pada Tang Ao. Sebaliknya, ruang di dalam bola cahaya inilah yang mungkin benar-benar mengancam hidupnya. Dengan pikiran yang berubah, ia melepaskan inderanya dan dengan hati-hati menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia juga diam-diam mengamati situasi di dalam tubuhnya untuk melihat apakah ada erosi atau kerusakan. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang. Dari apa yang dia rasakan, dia hanya terjebak di sini dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan di bawah perlindungan energi spiritual yang melimpah, tubuhnya masih menyerap energi dengan cepat dan mengalami penempaan otomatis. Tang Ao sendiri tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, karena ia juga tidak dapat mengalirkan energi di laut Qi dantiannya. Selain dari kenyataan bahwa ia sadar, keadaannya saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tidak sadar. Dengan mentalitas untuk melakukan yang terbaik dari apa yang telah terjadi, Tang Ao secara bertahap melepaskan semua pikiran yang muncul dalam benaknya ketika ia baru saja bangun. Karena itu tidak dapat diubah, ia mungkin juga melakukan ini dan dengan hati-hati mempelajari berapa banyak misteri yang terkandung dalam bola cahaya yang dipadatkan oleh susunan energi spiritual ini. Ketika dia berada di luar, dia hanya bisa menggunakan inderanya untuk menjelajah, yang tentu saja tidak sejelas sekarang dengan mata fisik dan inderanya yang bekerja pada saat yang sama. Energi spiritual yang kaya menyelimuti tubuhnya seperti aliran air, dengan fluktuasi samar aura misterius di dalamnya. Selain fluktuasi napas ini, tidak ada hal lain dalam energi spiritual. Dengan kata lain, napas ini kemungkinan besar adalah kekuatan diagram formasi. Jika aku dapat merasakan dan memadukannya, mungkin masih ada peluang. Tang Ao berpikir dalam hati, secercah harapan berkelebat di matanya. Kemudian dia mendorong persepsi spiritualnya hingga batas maksimal, mencoba menghubungi dan mendeteksi fluktuasi napas misterius itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada respons sama sekali. Seolah-olah kedua belah pihak berada di jalan papan yang sejajar, meskipun mereka dapat saling melihat, mereka tidak dapat bertemu. Sepertinya untuk bisa merasakan aura diagram susunan energi spiritual, aku butuh lebih banyak kekuatan. Tapi sekarang aku tidak bisa melakukan apapun kecuali merasakan. Apa yang harus kulakukan? Tang Ao berkata pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba sebuah lampu menyala di benaknya, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Oh, benar juga, aku juga punya diagram penindasan Ibel Domain Darah Sura, yang juga merupakan salah satu dari 10 diagram susunan absolut. Diagram itu pasti memiliki beberapa fungsi koneksi dan persepsi dengan diagram energi spiritual. Selama aku bisa mengoperasikannya, aku pasti bisa menemukan terobosan. Dengan mengingat hal ini, dia segera mengambil tindakan, mencoba merasakan diagram penindasan Ibel Domain Darah Sura di tubuhnya. Keberadaan yang dapat dia deteksi kapan saja sebelumnya tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Pada saat yang sama, ketika dia merasakannya, dia juga bisa merasakan rasa lemah yang datang dari jiwanya. Seolah-olah dia harus melewati rintangan yang tak berujung untuk melakukan introspeksi diri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dalam energi spiritual ini, bukan hanya tubuh yang dibatasi, jiwa juga terpenjara. Kemudian dia berpikir lagi, namun, sebagai diagram pembentukan roh jahat, diagram penindasan Ibel Domain Darah Sura tidak dapat dengan mudah ditekan oleh diagram pembentukan energi spiritual dengan level yang sama. Pasti ada cara untuk merasakan keberadaannya dan mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Dia melihat energi spiritual yang kaya di sekelilingnya, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tampaknya ada kilatan pencerahan yang menjulang, tetapi dia tidak dapat memahaminya, membuatnya sedikit tidak sabar. Pada saat ini, aura kebencian yang melonjak tiba-tiba muncul. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah Kong Si berbaring. Dia melihat bahwa Kong Si juga telah bangun dan langsung berdiri. Namun, sepertinya dia baru saja sadar dari koma. Kesadarannya masih sedikit kabur dan dia tidak mengerti situasi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Kong Si tampaknya akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Dia mulai melihat sekeliling dan tiba-tiba mendarat di Tang Ao. Dengan tatapan ganas di matanya, dia mencibir, dasar orang menyebalkan, kau masih hidup. Tepat pada waktunya,
biarkan aku membasmimu dengan tanganku sendiri. Haha, sebaiknya kau datang kepadaku terlebih dahulu. Tang Ao mencibir acuh tak acuh, dengan ekspresi sarkastik dan mengejek di wajahnya, tetapi persepsinya dengan hati-hati menjelajahi semua perubahan di sekitar Kongsi, termasuk dirinya sendiri. Karena orang ini adalah jiwa yang terperangkap dalam formasi energi spiritual, dia pasti lebih mengenal situasi di dalam daripada dirinya. Mungkin ada cara yang benar-benar bisa membuatnya bergerak, jadi Tang Ao harus waspada. Haha, dasar orang menyebalkan, kau belum pernah ke inti susunan roh, jadi wajar saja kau tidak tahu cara bergerak di dalamnya. Tapi berbeda bagiku. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun dan tahu segalanya di sini dengan baik. Kongsi tertawa terbahak-bahak beberapa saat dan berkata dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Sekarang kamu ditekan oleh keinginan formasi dan tidak bisa bergerak. Biarkan aku membantumu. Haha, sebelumnya aku memintamu untuk masuk sendiri tetapi kamu tidak mau. Sekarang juga sama. Tunggu sampai aku cukup menyiksa tubuhmu, lalu aku akan mengekstrak jiwamu dan menggantinya dengan jiwaku. Saat Kongsi berbicara, dia melangkah maju dengan seringai sinis, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat ini, Tang Ao mengerutkan kening. Dia telah mengamati dengan saksama dengan indranya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa dia tiba-tiba bisa bergerak, tetapi dia tidak bisa? Melihat Kongsi semakin dekat, Tang Ao menjadi cemas. Dia tahu bahwa begitu Kongsi mendekatinya, dia pasti akan langsung membasminya dan sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Namun, dia tidak punya cara untuk bertahan sekarang. Apa yang harus dia lakukan? Dasar orang menyebalkan, biar ku beritahu, susunan roh itu sangat tajam dan akan menekan apapun yang memasukinya. Satu-satunya hal yang tidak akan ditekannya adalah dirinya sendiri. Kongsi melanjutkan sambil berjalan, apa kau bertanya-tanya mengapa aku tidak terpengaruh? Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu mati dengan kesadaran penuh. Ini karena jiwaku adalah budak diagram formasi ini dan membawa auranya sendiri. Jadi jika kau ingin bergerak, tidak ada cara sama sekali, kecuali kau memiliki kekuatan sekuat diagram formasi. Kau memilikinya haha. Ketika Tang Ao mendengar ini, matanya tiba-tiba menyipit. Tiba-tiba dia menangkap inspirasi samar di benaknya dan berkata dalam hatinya dengan gembira benar sekali, diagram formasi memiliki auranya sendiri, mengapa aku tidak memikirkan ini? Meskipun aku tidak bisa merasakan aura dari fusion spiritual Ki Arai, aku bisa merasakan aura dari evil Ki Arai. Sura Blood Domain Demon Suppression Arai adalah kekuatan dengan level yang sama. Dengan dukungan Ki, aku tidak akan lagi ditekan olehnya. Memikirkan hal ini, dia segera menutup matanya dan menenggelamkan persepsinya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mulai memadatkan dan mengumpulkan aura jahat dalam keinginannya. Kristal itu penuh dengan aura jahat, jadi ini sangat mudah baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil. Ketika energi jahat dalam kehendaknya berhasil dikumpulkan, tiba-tiba berubah menjadi pisau tajam, menembus semua penghalang dan belenggu formasi energi spiritual yang menekan kehendaknya, dan akhirnya merasakan keberadaan formasi energi jahat. Wajah hantu Sura yang ganas pada rune itu kini tampak begitu familiar. Tang Ao dipenuhi dengan kegembiraan. Ia segera merasakannya dan mulai mengoperasikannya. Semburan cahaya merah muncul darinya dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Kongsi berjalan mendekat dan melihat Tang Ao telah memejamkan matanya. Dia berkata dengan seringai kejam di wajahnya, cek-cek, tutup matamu, apakah kamu baru mulai menghadapi kenyataan sekarang? Sayang sekali sudah terlambat. Sudah kubilang sejak lama bahwa kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Matanya menyapu tubuh Tang Ao, dan dia berkata dengan nada menggoda, dari mana aku harus mulai? Kenapa tidak mulai dari jantungmu? Aku suka perasaan memisahkan jantung seseorang dengan cepat dan melihatnya masih berdetak di tanganku. Lagi pula, kamu tidak akan mati dengan cepat di sini. Setelah mengatakan itu, cahaya kejam dan bersemangat melintas di mata Kongsi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih jantung Tang Ao. Ada kilatan udara hitam di atas kelima jarinya, membawa aura tajam dan tajam, seperti pisau tajam. Jika menusuk, itu pasti akan merenggut nyawa Tang Ao. Namun pada saat ini, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya seperti kilat. Tang Ao tiba-tiba membuka matanya, aura pembasmi yang ganas melintas di matanya, dan dia menatap Kongsi dengan dingin dan berkata, sayangnya, kamu agak lambat. Sekarang kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat jantungku berdetak di tanganmu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak dapat menahan tekanan kehendak dari diagram pembentukan energi spiritual? Bagaimana dengan sekarang? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika dua dewa formasi roh dapat menyegelnya,
bagaimana mungkin mereka tidak dapat menghadapi guk-guk sepertimu? Kongsi menatap mata Tang Ao dengan ketidakpercayaan di matanya, dan meraung ngeri, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Roh jahat? Bagaimana mungkin ada roh jahat sekuat itu di matamu? Diagram penindasan Evil Domain Darah Sura. Kau benar-benar mengendalikan diagram susunan rune itu, mustahil. Faktanya ada di depan kita, apa yang tidak mungkin? Tang Ao memasang ekspresi menggoda di wajahnya, dan menatap Kongsi dengan dingin dan berkata, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil jiwaku sebagai makananmu, kan kebetulan saja aku baru saja mempelajari sedikit trik baru, jadi aku akan mencobanya padamu. Mendengar perkataan Tang Ao ini, wajah Kongsi tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia berjuang keras dan berkata, tidak, aku tidak mau, aku tidak ingin kembali ke formasi, bahkan jika aku mati. Kemudian bayangan gelap tiba-tiba melintas di wajahnya. Tang Ao mencibir dan berkata, kau ingin mati? Apa kau sudah bertanya padaku? Saat dia berbicara, aura pembasmi yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, yang menarik fluktuasi misterius dalam energi spiritual di sekitarnya, dan berubah menjadi benda-benda seperti tentakel, yang masuk ke tubuh Kongsi. Kemudian tentakel-tentakel itu seakan mencengkeram sesuatu dan menariknya keluar dari tubuh Kongsi. Sosok itu adalah sosok kurcaci tembus pandang yang tingginya hanya setengah dari tinggi manusia. Ekspresi wajahnya garang. Ia meronta dengan keras dan membuka mulutnya seolah mengumpat dan meraung, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tang Ao sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahwa orang yang mengendalikan tubuh Kongsi dan menjadi ancaman besar baginya sebenarnya adalah seorang kurcaci. Matanya menjadi gelap. Setelah mengaktifkan kekuatan diagram penindasan Evil Domain Darah Sura, keinginannya mampu berkomunikasi dengan diagram susunan energi spiritual dan memperoleh banyak informasi mendalam dari Su. Secara alami, dia tahu cara mengirim kurcaci itu kembali ke diagram susunan dan mengisi celah di dalamnya. Tepat saat dia hendak melakukannya, Kongsi tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan bingung. Dia menatap Tang Ao dan tiba-tiba berkata, Tuan, di mana tempat ini dan apa yang terjadi? Tang Ao sedikit mengernyit. Jiwa Kongsi yang asli sebenarnya masih ada dan tidak dimakan oleh kurcaci itu. Dia memikirkannya dan berkata, ini adalah inti dari diagram pembentukan energi spiritual. Kita semua terjebak di sini. Diagram pembentukan energi spiritual, apa itu? Kongsi tampak bingung dan bertanya pada Tang Ao dengan bingung. Setelah merasakan diagram pembentukan energi spiritual, Tang Ao memperoleh banyak informasi darinya. Yang terpenting adalah bahwa benda yang ditekan di bawahnya tidak boleh dilepaskan. Begitu dilepaskan, belum lagi tempat ketiadaan, semua surga dan dunia tidak akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tang Ao telah merasakan betapa mengerikannya kebencian dan roh jahat yang terpancar dari keberadaan ini, jadi dia tahu bahwa informasi yang disampaikan oleh diagram formasi itu sama sekali tidak salah, dan diagram formasi itu tidak boleh pergi dari sini, tetapi dia harus mengendalikan kekuatan diagram formasi itu. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan jiwa lain, membagi sebagian kekuatan diagram formasi, dan menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan diagram formasi energi spiritual. Meskipun tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuhnya seperti diagram penindasan Evil Domain Darah Sura, diagram itu juga dapat mengerahkan kekuatan yang cukup bagi Tang Ao untuk beroperasi. Bagi Tang Ao, ini sudah cukup. Jika dia secara paksa mengintegrasikan diagram formasi energi spiritual ke dalam tubuhnya sendiri dan mengambilnya, tanpa menekan diagram formasi, dan melepaskan benda di bawahnya, semua surga dan dunia akan hancur cepat atau lambat. Perjalanannya ke sini dan kesulitan yang telah dialaminya akan kehilangan semua makna. Awalnya, dia masih sedikit ragu, tidak yakin apakah akan memisahkan sebagian jiwanya dan mengintegrasikannya ke dalam diagram pembentukan energi spiritual. Sekarang jiwa Kongsi masih ada di sana, dia tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Dengan pikiran yang berubah, Tang Ao menatap Kongsi dan berkata, sekarang kamu punya dua pilihan. Satu adalah meninggalkan tubuhmu dan menyatukan jiwamu ke dalam susunan energi spiritual. Mulai sekarang, kamu akan mampu memiliki kekuatan susunan spiritual dan menjadi pusat kekuatan tertinggi yang selalu kamu impikan. Kecuali aku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengendalikanmu, tetapi kamu mungkin tidak akan pernah dapat melarikan diri dari formasi dan menanggung kesepian dan keputusasaan abadi. Pilihan kedua adalah jika kamu tidak setuju dengan ini, aku akan membasmimu dan mengambil jiwamu. Pada titik ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, mengangkat telapak tangannya, dan cahaya merah yang ganas muncul. Dia melanjutkan gunakan energi ganas dari domain darah sura untuk membersihkan keinginanmu, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam diagram pembentukan energi spiritual, sehingga kamu tidak akan merasakan apapun. Tuan,
Saya pilih yang pertama. Kong Si juga orang yang pintar. Dengan dua pilihan di depannya, tentu saja dia memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Dia telah menyaksikan kekuatan mengerikan Tang Ao. Sebelumnya, dia pikir dia memiliki kemampuan untuk melawannya, tetapi dalam sekejap dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dia kemudian ditekan oleh benda keji itu dan awalnya berpikir bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk kembali ke dunia. Sekarang Tang Ao telah memberinya kesempatan baru, tentu saja dia tidak punya niat untuk melawan lagi. Aku senang kau bisa membuat pilihan yang tepat dengan sukarela. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Tang Ao sambil menyipitkan matanya. Dia pertama-tama melambaikan tangannya dan mengirim sisa jiwa kurcaci itu ke tempat misterius dalam diagram formasi, mengisi kekurangan diagram formasi. Kemudian dia menoleh ke arah Kong Si. Saat dia hendak menggunakan kekuatannya untuk mencabut jiwanya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat jahat dan menakutkan. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan melihat mata merah darah yang besar menatapnya dengan dingin. Kemudian, udara hitam dan kebencian yang tak berujung menyerbu ke arahnya. Tubuhnya tiba-tiba tampak mulai jatuh dengan cepat ke jurang tak berdasar. Dalam sekejap, dia tampak telah menstabilkan dirinya lagi, dan dengan tatapan ketakutan di matanya, dia melihat ke arah kegelapan di sekitarnya. Sepasang mata merah darah tiba-tiba menyala, menatapnya dengan dingin, dan menyelimutinya dengan tekanan yang tak tertahankan dan besar. Semut, aku adalah Dewa Langit dan Bumi, mengapa kau tidak berlutut di hadapanku? Sebuah suara suram dan jahat tiba-tiba terdengar, dan seluruh kegelapan bergetar hebat, dan kekuatan seperti kehendak surga tiba-tiba menekannya. Pada saat itu, lutut Tang Ao lemas dan ia hampir terjatuh, tetapi keyakinan kuat tiba-tiba muncul dalam benaknya, menopang tubuhnya dan membuatnya sedikit percaya diri. Tatapan matanya kemudian berubah penuh tekad. Dewa-dewa, karena Anda ditekan di bawah formasi spiritual ini, apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk memamerkan kekuatan Anda? Tang Ao menatap mata merah darah itu dengan bangga. Beraninya kau, seekor semut kecil, berbicara kepadaku seperti ini? Apa kau tidak takut aku bisa menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan pikiranmu? Matanya yang merah menyala, dan sebuah raungan terdengar. Kehendak yang mengerikan tiba-tiba mengebor ke dalam tubuh Tang Ao, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Batuk-batuk, Tang Ao merasakan jantungnya berhenti berdetak, dan dengan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya, dia tidak dapat menahan batuk. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, menggertakkan giginya dan menatap matanya dan berkata, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu tidak akan mengancamku di sini. Yang bisa kau gunakan sekarang hanyalah kemauan dari sumbernya. Aku tidak takut padamu. Meskipun tekananmu kuat, itu tidak akan mampu menekanku. Jadi jangan sia-siakan usahamu. Aku tidak akan menyerah. Semut bodoh, tahukah kau berapa banyak reptil di alam semesta yang ingin merangkak di kakiku tetapi tidak memiliki kesempatan sedikit pun? Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku dapat mengizinkanmu menjadi budakku. Kata penguasa langit dan bumi, matanya yang merah darah bersinar dengan kesombongan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Tunduklah padaku dan singkirkan formasi spiritual di atas. Aku akan memberimu kekuatan paling dahsyat antara surga dan bumi. Seluruh surga dan dunia akan berada di bawah kakimu, dan kau akan hidup bebas selamanya. Haha, penguasa langit dan bumi, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun saat aku bersendewa dengan formasi roh dan mengeluarkanmu? Aku khawatir pikiran pertamamu adalah membasmiku, kan? Tang Ao mencibir berulang kali, dengan tatapan mengejek di matanya, dan melanjutkan, belum lagi aku sama sekali tidak mempercayaimu. Bahkan jika aku mempercayaimu, aku tidak tertarik dengan kekuatanmu, karena aku bisa menjadi eksistensi terkuat dengan mengandalkan diriku sendiri. Hehe, dasar semut, kau terlalu percaya diri. Kau bahkan tidak bisa menghadapi dunia bawah yang kecil. Bagaimana kau bisa meminjam kekuatan reinkarnasi untuk mengubah dunia dan menjadi yang terkuat di alam semesta sendirian? Itu sama sekali tidak mungkin. Dewa langit dan bumi berkata sambil tertawa aneh. Tahukah kamu apa itu reinkarnasi dan bagaimana cara mengaktifkan kekuatannya? Kamu tidak tahu hal-hal ini, tetapi seseorang mengatakan kepadamu bahwa dengan mengaktifkan reinkarnasi, kamu dapat kembali ke masa lalu, dan kemudian kamu mempercayainya. Kamu sangat bodoh, kamu hanya membuat pakaian pengantin untuk orang lain. Apakah kau tahu kekuatan reinkarnasi? Tang Ao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Keberadaan Dewa Langit dan Bumi telah melampaui pemahamannya tentang yang kuat, jadi dia harus menanggapi kata-katanya dengan serius, meskipun sebagian besar adalah kebohongan. Reinkarnasi hanyalah seekor guk-guk di bawah kakiku, mengapa kau perlu tahu? Dewa Langit dan Bumi berkata dengan nada menghina,
matanya yang berwarna merah darah bersinar lagi, dan dia melanjutkan, aku dapat memberitahumu bahwa bahkan jika kau mengendalikan reinkarnasi, kau tidak dapat mengendalikan kekuatannya, karena intinya ada di sini bersamaku. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap Dewa Langit dan Bumi dan berkata, mengapa aku harus percaya padamu? Inti dari kekuatan reinkarnasi ada di tanganmu. Hanya karena aku adalah Dewa Langit dan Bumi, bagaimana mungkin aku menipu seekor semut kecil sepertimu? Dewa Langit dan Bumi berkata sambil mencibir. Kau ingin aku melepaskanmu, lalu kau akan memberiku inti kekuatan reinkarnasi, kan? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Dewa Langit dan Bumi. Jika Anda punya syarat lain, saya juga bisa menyetujuinya. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan di dunia ini, kata Dewa Langit dan Bumi dengan bangga. Haha. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Jika benar-benar tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan di antara langit dan bumi, bagaimana mungkin kamu bisa ditekan di sini? Tang Ao tiba-tiba tertawa, menatap mata merah darah Dewa Langit dan Bumi, dan berkata dengan nada menggoda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku terbujuk oleh kebohonganmu dan akan membiarkanmu pergi demi kekuatan reinkarnasi? Kamu salah. Aku hanya menunggu formasi spiritual dipulihkan hingga sempurna, dan kemudian aku akan menekanmu sepenuhnya. Kamu tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun sekarang, formasi spiritual telah dipulihkan hingga sempurna. Satu-satunya kekuatan yang bisa kau andalkan sudah tidak berfungsi lagi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tang Ao berkata demikian, matanya tiba-tiba berbalik, dan dia berteriak, aktifkan formasi roh, tekan ibel jahat, dan turunlah. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya terang turun dari kegelapan dan dengan ganas membombardir mata merah darah itu. Dewa Langit dan Bumi tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Ah, semut rendahan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kau sudah mati. Tang Ao berkata dengan seringai di wajahnya, mari kita bicarakan hal itu ketika kamu bisa menembus segel formasi roh. Ngomong-ngomong, aku bisa memberimu sedikit lagi. Ketika dia mengatakan ini, cahaya yang ganas tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan turun bersama dengan napas formasi roh. Dua kekuatan susunan roh jahat dan susunan energi spiritual menekannya. Bahkan jika Dewa Langit dan Bumi ingin menggunakan roh jahat yang penuh dendam untuk mengikis susunan spiritual lagi di masa depan, dia tidak akan dapat membuka celah sedikit demi sedikit. Semua kebencian dan roh jahat yang dilepaskannya akan diserap dan diubah oleh diagram formasi roh jahat, dan kemudian menjadi makanan bagi formasi spiritual untuk menekannya. Selama Tang Ao tidak melepaskannya, Dewa Langit dan Bumi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Setelah memastikan bahwa Dewa Langit dan Bumi telah ditekan lagi, Tang Ao menghela napas lega. Pikirannya berubah dan dia merasakan keberadaan diagram pembentukan energi spiritual. Sebuah kekuatan luar biasa kemudian turun padanya, mengelilinginya dan menghilangkan kegelapan. Sekali lagi kembali ke bola cahaya, tatapan Tang Ao jatuh pada Kongsi. Dia ditekan oleh keinginan diagram pembentukan energi spiritual dan tidak bisa bergerak. Tentu saja, dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan lambaian tangannya, aura misterius menyapu. Terbungkus dalam gelombang udara dingin, tubuh Kongsi mulai hancur sedikit demi sedikit dan segera menghilang. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting, yaitu membelah asal susunan energi spiritual menjadi dua dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam jiwa. Jika dia melakukan kesalahan dalam satu langkah, dia akan hancur. Tang Ao menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dari peta penindasan Ibel Domain Darah Sura menyala. Kemudian wajah hantu Sura muncul di belakangnya dan menekannya di tempat. Dengan ditekannya diagram formasi roh jahat, Tang Ao merasa lebih percaya diri dalam membelah diagram formasi energi spiritual. Dia merasakan aura formasi yang berfluktuasi, dan membimbing serta mengendalikannya sedikit demi sedikit, pertama-tama menuju jiwa Kongsi, dan seperti tabung transparan, menusuk punggungnya dengan keras. Tang Ao dapat melihat bahwa saat tabung itu menembus, ekspresi di wajah Kongsi langsung menjadi mengerikan dan terdistorsi, mulutnya terbuka selebar mungkin, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit luar biasa, tetapi sebagai jiwa belaka, dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Setelah beberapa saat, semua tabung telah menembus sepenuhnya ke dalam jiwa Kongsi. Langkah pertama telah selesai, dan ujian berikutnya adalah jiwa Tang Ao sendiri. Dia melepaskan persepsinya dan pergi menuju inti susunan energi spiritual. Sebuah pola rune misterius muncul di depannya. Dengan sedikit gerakan di hatinya, Tang Ao menyatukan jiwanya ke dalamnya. Kekuatan korosif yang besar segera mulai melahap jiwanya. Rasa sakitnya tidak terlukiskan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan butiran keringat besar menetes dari dahinya. Sambil menggertakkan giginya erat-erat dan mengepalkan tinjunya,
Tang Ao membenamkan jiwanya lebih jauh ke dalam rune susunan energi spiritual. Semakin dalam ia membenamkan dirinya, semakin besar kerusakan pada jiwanya. Di bawah rasa sakit yang begitu hebat, kesadarannya mulai kabur sedikit demi sedikit. Bagi Tang Ao, ini sudah merupakan saat yang paling berbahaya. Jika dia tidak dapat menjaga pikiran dan kemauannya tetap jernih dan ditelan oleh rasa sakit, maka jiwanya akan sepenuhnya tenggelam ke dalam susunan rune dan tidak akan ada kemungkinan untuk pulih. Dia harus sangat teguh dalam keyakinannya. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya mulai berkelebat di benak Tang Ao. Dia melihat munculnya energi spiritual di awal kelahirannya, dan juga melihat bagaimana semua hal terkondensasi dan bagaimana mereka berevolusi. Sejumlah besar informasi hampir meledakkan otaknya dan menyatu dengan rasa sakit yang hebat di jiwanya, tetapi sebaliknya memberinya sedikit kejelasan. Gelombang peluang muncul di tubuhnya, realisasi tiba-tiba yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan auranya mulai meningkat tajam. Dia melampaui alam suci tingkat kedua dan mencapai tingkat ketiga. Dia terus bergerak ke atas hingga menembus penghalang tingkat keempat dan akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba membuka matanya. Di pupilnya, cahaya rune misterius menyala, tetapi tidak ada kemauannya sendiri. Jiwanya benar-benar menembus rune spiritual. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sepertinya dia telah kehilangan dirinya dalam sungai waktu yang panjang. Namun, dia masih tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari peluang kunci. Hanya dengan menemukan ini dia dapat membelah formasi. Berpindah-pindah melalui gambar yang tak terhitung jumlahnya, Tang Ao bahkan merasa bahwa selama dia mau, dia dapat menyatu dengan gambar apapun, jiwanya akan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mencapai masa lalu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat Ibel yang menakutkan, menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dengan api Ibel yang mengerikan. Setan jahat ini tingginya 10.000 kaki, dengan mata merah dan aura pembasmi yang kuat. Tang Ao merasa seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi pikirannya dipenuhi dengan terlalu banyak informasi dan dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Dia hanya memiliki firasat di dalam hatinya bahwa inilah kesempatan yang sedang dia cari. Jadi tanpa ragu-ragu, dia langsung menyatu dengannya. Kemudian dia merasa telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terbatas dan tiba di titik kunci di masa lalu. Setan jahat itu dengan sembrono menggunakan energi yang ganas dan bergejolak, yang berdampak pada langit dan bumi. Dunia bagaikan mainan di hadapan Ibel jahat. Ia dapat memetik bintang dan bulan hanya dengan lambaian tangannya, memegang benua di tangannya, dan menelan semuanya dalam sekali teguk saat ia membuka mulutnya. Semua persepsi dan pikiran dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan akan keberadaannya. Hingga pada suatu saat, 3 dunia misterius, satu dari langit, satu dari jurang, dan satu dari ketiadaan, tiba-tiba muncul dan mengelilingi Ibel jahat di tengah. Aura misterius muncul dan rune menyala. Melihat ini, hati Tang Ao tergerak. Itu memang diagram formasi aura. Di bawah rune tersebut, Ibel jahat meletus dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, dan udara hitam yang melonjak keluar. Namun, ketiga dunia menggunakan tubuh mereka untuk melawan, menahan dampaknya secara paksa, memperkuat kekuatan formasi, dan semua dunia juga menyumbangkan asal-usul mereka. Rune itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi jaring besar, dengan ganas menekan Ibel jahat itu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tercurah keluar. Ini adalah kekuatan dari keinginan asli dunia, begitu kuatnya sehingga terus-menerus mencabik-cabik tubuh Ibel itu. Pecahan-pecahan yang jatuh berserakan di ruang tak terbatas. Melihat ini, hati Tang Ao hancur. Setan jahat ini terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari tubuh fisiknya, ia merupakan ancaman besar bagi semua dunia. Oleh karena itu, asal mula setiap dunia menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk menekannya di bagian terdalam. Mampu melakukan ini sudah merupakan batas dunia biasa, tetapi meskipun tubuh Ibel jahat ini telah terkoyak, jiwa dengan api Ibel yang mengerikan masih tersisa. Tubuhnya tidak dapat dihancurkan, dan jiwa Ibelnya juga sama kuat dan luasnya. Hanya sebuah pikiran dapat menyebabkan bencana besar. Ketiga dunia yang muncul pada awalnya mulai berputar, mengelilingi roh jahat di dalamnya. Dunia yang muncul dari ketiadaan mengekstraksi semua energi asli, berubah menjadi penjara, dan menjebaknya di dalam. Sedangkan untuk dua dunia lainnya, mereka mengaktifkan sebagian besar asal mereka sendiri, menggabungkannya ke dalam susunan rune, dan menekannya di penjara. Dunia kehampaan kemudian membawanya kembali ke dalam tubuhnya. Napas mereka berasal dari semua dunia, dan akar dari keinginan asli diubah menjadi rune dan jatuh ke dalamnya.
Kemudian dunia kehampaan itu meninggalkan kekosongan semua alam dan menghilang. Tidak seorang pun tahu di mana ia tenggelam, tetapi ia telah melompat keluar dari hukum semua hal. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Ia telah menyadari dalam hatinya bahwa ibel jahat ini adalah dewa langit dan bumi. Dunia yang menghilang setelah dia disegel adalah tempat yang tidak ada. Namun, meskipun seluruh proses telah berlalu, Tang Ao tidak menemukan peluang relevan yang dapat membantunya membelah formasi rune. Dia sedikit terkejut dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya selanjutnya. Pada saat ini, dia melihat dua dunia yang tersisa tiba-tiba berguncang, dan sedikit cahaya muncul dari sana. Tang Ao sedikit mengernyit, dan melihat dua sinar cahaya itu menyatu menjadi satu tempat dan berubah menjadi rune yang lebih kecil, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mengalir. Melihat ini, Tang Ao sangat gembira, dan tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju cahaya rune. Tepat ketika dia hendak mendekat, dua keinginan besar turun padanya, mencegahnya membuat gerakan apapun dan memenjarakannya dengan erat. Hatinya sedikit mencelos, karena Tang Ao tahu bahwa ini adalah kekuatan kehendak asli dari dua dunia, keberadaan yang paling dekat di dunia dengan kehendak surga. Di hadapan mereka, dia tidak punya ruang untuk berbalik, jadi dia hanya bisa diam, tidak berani bergerak sedikit pun. Gelombang aura misterius mengalir di sekujur tubuhnya. Tang Ao merasa bahwa keinginan dari dua dunia tampaknya sedang menyelidiki keberadaannya, tetapi dia hanya memiliki satu keinginan spiritual, dan itu adalah cara yang sangat misterius yang telah dia tempuh untuk melintasi batasan waktu dan ruang dan tiba di tempat ini. Oleh karena itu, bagi dunia di simpul sungai waktu yang panjang ini, keberadaan Tang Ao hanyalah ilusi dan tidak berarti. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat keinginan asli dunia yang dapat menembus kehampaan dan merasakan keberadaannya, tetapi hanya itu saja. Dua aura dingin menyapu tubuh Tang Ao berulang kali, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Kekuatan yang melonjak itu berbalik, dan mereka tampaknya ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping, menyebarkannya antara langit dan bumi, dan menjadi bagian dari hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, hembusan napas dahsyat penghancur dunia melesat keluar dari tempat yang tidak diketahui, menghancurkan penutup kehendak asli kedua dunia. Sebuah celah muncul. Tang Ao segera bergerak. Pada saat ini, jiwanya berbalik dan tiba di depan cahaya rune. Kemudian dia memasukkan jiwanya, melepaskan semua pertahanan dan kekuatannya, dan langsung menyatu dengan rune tersebut. Dengan perubahan pikiran, dia menarik diri dari sungai waktu yang panjang di masa lalu dan dengan cepat kembali ke tubuhnya saat ini. Matanya berputar, dan akhirnya sedikit cahaya ilahi dipulihkan. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi tidak yakin, tetapi kemudian dia menampakkan senyum bahagia. Dia mengulurkan tangannya, dan bola cahaya rune muncul darinya. Pikirannya berubah, dan semburan cahaya terang menyala, membawa aura yang sangat misterius, yang menyedot jiwa Kong Si ke dalamnya. Kemudian Tang Ao dapat merasakan suara Kong Si bergema di benaknya, "Tuanku, aku telah menyatu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Kekuatan rune itu melahapku. Sungguh menyakitkan. Ekspresi Tang Ao sedikit berubah, lalu dia berkata kepada Kong Si dengan tekadnya, "Gabungkan sepenuhnya jiwamu ke dalamnya dan mulailah bekerja bersamanya." "Aku mengerti." Suara Kong Si terdengar lagi. Dapat didengar bahwa dia memang merasakan sakit yang luar biasa dan kesadarannya sedikit lemah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao berkata kepada Kong Si dalam benaknya, "Jangan melawan kekuatan rune itu. Aku yang mengendalikannya dan akan tahu cara mengendalikannya. Keberadaanmu adalah untuk membantu operasinya. Berintegrasi ke dalamnya dan menjadi bagian darinya hanyalah langkah pertama." "Tuan, bukannya aku tidak ingin menyatu dengan mereka, hanya saja daya korosifnya terlalu kuat dan aku tidak bisa mengendalikan diri," kata Kong Si kepada Tang Ao dengan nada kesakitan dan tak berdaya. Mendengar ini, Tang Ao mengerutkan kening, dan tampaknya memiliki perasaan di hatinya. Pandangannya jatuh pada inti diagram susunan energi spiritual. Pikirannya berputar, dan dia merasakan aura misterius yang datang darinya. Kemudian dia mengerahkan sebagian kekuatannya dan menuju ke bola cahaya rune yang lebih kecil di tangannya. Setelah energi asli yang agung itu diintegrasikan ke dalamnya, Tang Ao merasakan gelombang fluktuasi misterius dan samar-samar yang berasal dari bola cahaya rune di tangannya, dan bola itu mulai beroperasi secara formal. Ia berkata kepada Kong Si dalam benaknya, "Sekarang, masukkan jiwamu ke dalamnya sepenuhnya." "Aku mengerti." Suara Kong Si terdengar, lalu dia merasakan napas spiritual keluar dari bola cahaya rune, seolah-olah akan menjadi hidup. Dengan sedikit perubahan ekspresi, Tang Ao mengendalikan bola cahaya rune untuk terus menyerap energi asli. Dia tahu bahwa hanya dengan menyerap cukup banyak kekuatan, dia dapat sepenuhnya mencapai efek yang diinginkannya.
Seiring berjalannya waktu, diagram formasi aura di tangannya juga perlahan berubah. Saat energi asli yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, bola cahaya rune itu tiba-tiba berputar, dengan cepat runtuh di tangan Tang Ao, dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya kecil, yang menyatu ke dalam tubuhnya. Cahaya rune misterius tiba-tiba menyala di antara alisnya, dan hatinya bergerak. Pada titik ini, dia akhirnya mencapai langkah mengendalikan diagram pembentukan energi spiritual. Dengan cara ini, dia sudah memiliki 2 dari 5 diagram formasi Qi di tangannya, dan 3 sisanya sama sekali tidak sederhana. Dia merasakan keinginan kongsi dalam diagram formasi energi spiritual dengan pikirannya, dan tampaknya karena dia terintegrasi ke dalam diagram formasi, dia tertidur lelap dan koma, dan tidak ada suara yang terdengar. Tang Ao tidak peduli, jiwa kongsi tetap ada di dalamnya. Diselimuti oleh kekuatan rune, dia tidak akan sepenuhnya menghilang. Hanya butuh waktu. Ini juga tidak memengaruhi pengoperasian formasi energi spiritual dan fungsinya. Memikirkan hal ini, Tang Ao melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan kekuatan rune di tangannya, melewati energi spiritual yang luas, melarikan diri dari bola cahaya, dan melihat ke arah kehampaan dan kegelapan di depannya. Dia turun dari atas, dan akan terlalu merepotkan untuk kembali dengan cara yang sama. Seolah merasakan apa yang sedang dipikirkannya, cahaya terang melesat keluar dari bola cahaya besar itu, membuka jalan keluar dari kehampaan yang gelap. Ekspresi Tang Ao berubah saat melihat ini, dan dia menarik napas, berbalik dan memberi hormat, sambil berkata, "Terima kasih." Kemudian dia melangkah maju dan berjalan menuju saluran luar angkasa. Saat dia melangkah masuk, Tang Ao merasa pusing, seolah-olah seluruh dunia terbalik. Butuh waktu lama baginya untuk tenang dan kembali normal. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia telah kembali ke alun-alun batu besar. Lingkungan sekitarnya tenang. Di bawah naungan langit malam yang gelap, ada gelombang hawa dingin. Tang Ao menyipitkan matanya dan melesat ke arah keluarga Luo. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di dunia spiritual, dan sudah berapa lama waktu berlalu di luar sana. Kuharap aku masih tepat waktu. Memikirkan hal ini dalam benaknya, dia tiba di rumah keluarga Luo dalam sekejap mata. Duduk di halaman belakang, Tang Ao melepaskan persepsinya dan menjelajah sedikit. Para prajurit tentara neraka semuanya berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Chen Qingzi dan yang lainnya tidak berada di keluarga Luo. Tang Ao berubah pikiran dan mengangkat tangannya. Sebuah bola cahaya rune muncul darinya, dan semburan energi spiritual menghilang. Di bawah kendalinya, bola itu melayang ke berbagai tempat di dalam rumah. Para prajurit tentara neraka tidak memiliki bakat yang cukup dan alam mereka jauh lebih rendah. Mereka tidak mampu memadatkan kekuatan hukum dan hanya dapat melembutkan tubuh mereka sedikit demi sedikit. Tang Ao memanfaatkan pengalaman kongsi di dunia spiritual dan menggerakkan energi spiritual untuk mempercepat kultivasi mereka. Selama ada cukup pengisian energi spiritual, Tang Ao yakin tidak akan lama lagi para prajurit ini akan membuat terobosan. Saat ini level rata-rata prajurit Hell Army berada di sekitar level kelima dari body tempering. Jika mereka dapat melangkah lebih jauh, mereka akan dapat mencapai 60% atau bahkan 70%, dan kekuatan fisik mereka akan cukup kuat. Setelah mentransfer energi spiritual kepada para prajurit ini, Tang Ao kembali ke kamarnya. Ketika ia menguasai bola cahaya rune dari formasi energi spiritual, wilayahnya sendiri juga mencapai tingkat keempat dari alam roh kudus, melompat 2 tingkat secara berurutan. Fondasi aslinya agak lemah. Oleh karena itu, ia harus menghabiskan waktu untuk memadatkan dan menstabilkan wilayah kekuasaannya, lalu terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Latihan ini memakan waktu beberapa hari. Ketika ia membuka matanya, badai energi yang mengerikan tiba-tiba meletus di kota Tishan. 2 kehendak yang sangat kuat bertabrakan di langit di atas kota Tishan. Alis Tang Ao sedikit turun. Dia melesat keluar dari ruangan dan pergi ke halaman belakang. Chen Qingzi dan yang lainnya juga berdiri di sana. Kecuali tukang daging yang masih terjebak dalam formasi, semua orang di sekitarnya, termasuk Taois tua, kelelawar darah, dewa tanpa jejak, telah kembali ke keluarga Luo. Jelas, mereka juga terpengaruh oleh perang antara 2 makhluk kuat ini. Ketika pendeta Tao tua itu melihat Tang Ao melesat keluar, cahaya aneh melintas di matanya. Ia meliriknya dan berkata dengan misterius, "Sepertinya kamu telah menguasai diagram formasi baru dan alammu telah maju selangkah lebih maju. Kemajuanmu cukup bagus. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Anda. Jika Anda tidak memberi tahu saya rahasia formasi 5 Qi, akan sulit bagi saya untuk menemukan diagram formasi energi spiritual." Tang Ao membungkuk kepada pendeta Tao tua itu dan berkata dengan wajar.
Ini bukan penghargaan saya. Masing-masing dari 10 diagram pembentukan mutlak memiliki misterinya sendiri. Tidak seorang pun mengetahui rahasia di baliknya kecuali mereka yang mengendalikannya. Apa yang saya ketahui hanyalah permukaannya. Kemampuan Anda untuk menyempurnakan dan mengendalikannya adalah kemampuan Anda sendiri. Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya. Senior, aku ingin tahu berapa banyak waktu yang telah kuhabiskan untuk perjalanan ini. Bagaimana situasi di kota sekarang? Tang Ao tidak memikirkan pertanyaan ini. Dia tahu bahwa dia telah berlatih selama beberapa hari, tetapi dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sebelumnya. 3 hari. Pendeta Tao tua itu berkata dengan tenang, matanya kembali menatap ke depan, dan melanjutkan pertarungan antara Balai Senjata Ilahi dan Balai Kemenangan telah benar-benar pecah. Setelah kedua belah pihak membuat persiapan, mereka saling menguji. Sekarang kedua kepala balai telah mengambil langkah pertama, dan ini akan menjadi perang skala penuh mulai sekarang. Ketika Tang Ao mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia berkata, aku ingin tahu apakah pria misterius itu telah muncul dan aktif di kota. Pendeta Tao tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum menemukan keberadaannya, tetapi dia tidak akan bersembunyi lama-lama. Dia akan muncul pada akhirnya. Pada titik ini, pendeta Tao tua itu menatap Tang Ao lagi dan berkata, kamu harus mempercepat langkahmu. Masih ada 3 dari 5 energi yang belum ditentukan. Pria misterius itu seharusnya sedang mencari diagram formasi 5 mutlak. Ini adalah kesempatanmu. Dengan 2 energi di tangan untuk menekannya, seharusnya tidak sulit untuk mengendalikan diagram formasi yang tersisa. Junior tahu, kebetulan kita pernah menemukan tempat dengan diagram formasi sebelumnya, tetapi kita tidak tahu apakah itu milik 5 Ki atau 5 absolut. Tang Ao berkata, menoleh ke Mentian dan berkata, Saudara Men, bisakah kita kembali lagi? Mantian tersenyum dan berkata dengan penuh semangat Saudara Tang, apa yang kamu katakan tidak masalah, ayo pergi sekarang. Sambil mengangguk, Tang Ao berkata kepada yang lain, Senior, Saudara Chen, mohon tunggu sebentar. Saya, Saudara Men, akan segera kembali. Semua orang mengangguk tanpa berkata apa-apa. Keduanya melesat dan menuju ke gunung tinggi di distrik Sikeng. Sekarang Aula Senjata Ilahi dan Aula Dewa Perang telah memutuskan hubungan mereka, kekuatan pertahanan kota juga menurun tajam, dan tidak ada yang peduli dengan mereka berdua. Setelah melewati tembok kota yang mengarah ke kota barat, Tang Ao sama sekali tidak mengerutkan kening. Dia merasa bahwa suasana di sini sangat berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini. Energi Ibel begitu kuat sehingga telah melampaui puncaknya di bawah tekanan formasi. Tampaknya Ibel di sini dapat melarikan diri kapan saja. Ia berpikir dalam hati, sepertinya pengambilan peta penindasan Ibel wilayah darah Sura olehku masih berdampak besar pada formasi yang menekan Ibel. Aku ingin tahu berapa banyak Ibel yang telah melarikan diri sekarang, dan apa yang sebenarnya mereka rencanakan sekarang. Maka ia berkata kepada Mentian Saudara Men, berhati-hatilah. Monster-monster di sini tampaknya telah melarikan diri. Waspadalah, mereka mungkin tiba-tiba menyerang kita. Esensi orang-orang ini seharusnya belum pulih. Mereka sangat membutuhkan energi untuk melahap dan menyerap. Saudara Tang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika orang menyebalkan itu berani datang, kita akan mencabik-cabik mereka semua. Kata Mantian dengan bangga. Tang Ao tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Itulah karakter Mantian. Hal yang paling mendesak adalah pergi ke formasi rune tempat Nangui disembelih. Untungnya, mereka berdua bergegas sampai ke dasar gunung, dan tidak ada monster yang bergegas keluar. Kedua lelaki itu berdiri di kaki gunung, mendongak, lalu terbang tinggi. Setelah melewati kabut tebal, mereka mendarat di peron. Si tukang daging masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, seperti patung, tanpa ada perubahan. Setelah melihat-lihat sebentar dan tidak menemukan jejak siapapun yang pernah ke sini sebelumnya, Tang Ao kemudian mulai mengaktifkan diagram pembentukan energi spiritual dan jahat, merasakan lingkungan sekitarnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dengan kekuatan rune, dia merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari saat dia datang ke sini sebelumnya. Platform itu dipenuhi dengan suasana yang dingin, yang sangat dingin, tetapi sangat cocok dengan jiwa. Dia berbalik dan berkata kepada Mantian, Saudara Men, tampaknya susunan rune yang tersembunyi di sini adalah susunan Yinqi. Bantu aku melindunginya, dan aku akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Baiklah, Saudara Tang, lakukan saja, dan serahkan urusan lainnya padaku. Aku jamin, bahkan seekor lalat pun tidak akan mengganggumu. Kata Mantian tegas. Kemudian Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah formasi batu di peron. Dia mengaktifkan diagram formasi yang dinyalakan Lingsha dan terus menggerakkannya.
Namun, dia merasakan keberadaan diagram formasi Yin Qi di sini. Setelah beberapa saat, dia samar-samar melihat wajah tengkorak. Hatinya hancur, dan ketika dia hendak merasakan hubungan itu lebih jauh, dia melihat dua sinar cahaya menakutkan tiba-tiba keluar dari mata tengkorak itu, dan kemudian sejumlah besar kerangka tiba-tiba muncul di sekitarnya dan mengerumuninya. Melihat pemandangan ini, Tang Ao ingin segera menarik diri dari persepsinya tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa dan keinginannya telah dipenjara di ruang aneh ini, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat pergi. Rasa dingin menjalar di hatinya, dan Tang Ao tahu bahwa situasinya saat ini mungkin sama seperti seorang tukang daging nangui. Jika dia tidak dapat menemukan akar diagram formasi Yin Qi dan mengendalikannya di tangannya, dia mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan jiwanya kembali. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao tidak merasa cemas karena ia telah memastikan situasi saat ini. Setidaknya satu hal yang baik adalah ia masih dapat merasakan keberadaan dua diagram formasi lainnya dan dapat mengoperasikannya secara normal dan lengkap, yang memberinya dukungan kekuatan yang besar. Tatapan matanya jatuh pada kerangka di sekitarnya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, mengulurkan tangannya, dan energi pembasmi yang melonjak mengembun menjadi tombak di tangannya, dan langsung melesat maju. Ketika kerangka-kerangka itu melihat bahwa dia benar-benar bergerak, kerangka pucat mereka tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arahnya dengan taring dan cakar mereka yang terbuka. 1000.